Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pada titik ini, nada bicara Zuolin adalah sedikit makan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Melihat kaisar pertempuran yang kuat di atas kehampaan, dia tidak lagi berbicara. Mendengar kata-kata dengan kepala dan tanpa ekor, kaisar pertempuran kuat yang hadir juga tidak bisa menahan kerutan, saling memandang, dan menatap Zuolin. Wajah semua orang curiga. Jadi, Anda ingin kami bekerja sama dengan Anda? Layak menjadi salah satu dari 4 keluarga. Pada akhirnya, pembicaranya masih Huoba, yang kedua dari 4 keluarga. Mata Huoba menyipit, dan cahaya redup menembus kedalaman pupil matanya, dengan nada sedikit hati-hati. Untuk keluarga Zuo, bahkan leluhur keluarga Huo, ada beberapa ketakutan di hati mereka. Bahkan keluarga Bai dan keluarga Matahari, yang merupakan 4 keluarga yang sama, leluhur keluarga Huo tidak terlalu memperhatikannya, tetapi keluarga Zuo membuat mereka benar-benar pusing. Begitu Huoba mengatakan ini, Bai Ying dari keluarga Bai dan Sun Suo dari keluarga Matahari mengalihkan pandangan mereka dalam sekejap. Bai Ying tahu kekuatan Zuolin. Dia melihat segala sesuatu tentang tindakan yang terakhir. Kata-kata Huoba terdengar mengejutkan. Padahal, mereka sudah lama ditunggu-tunggu oleh mereka bertiga. Adapun Sun Suo, setelah beberapa kali bahaya, Sun Suo juga secara bertahap bangun dari kesedihan kehilangan putranya. Ketika dia mendengar kata-kata Zuolin, dia mencibir. Kamu tidak bisa bangun pagi tanpa untung. Begitu Sun Suo mengatakan ini, Zuolin langsung mengerutkan kening. Bersama dengan Zuo bentang di sampingnya, matanya menyipit, dan cahaya dingin berangsur-angsur mengalir ke mata tuannya yang keruh. Oh, itu buruk bagi kepala klan Matahari untuk mengatakan ini. Jika bukan demi hidup kita, aku tidak akan mengatakan ini. Setelah makan sedikit, Zuolin tersenyum lagi, tetapi senyumnya terlihat sangat dingin. Melihat penampilan tersenyum Zuolin, 3 keluarga lainnya sangat menginspirasi. Penampilan ini sangat berbeda dari Zuolin. Di antara kerumunan, Xiao Yansu menyipitkan matanya, melirik Zuolin dari waktu ke waktu di bawah jubah hitamnya, dan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Haha, karena kamu ingin bekerja sama, bocah Zuo, mengapa repot-repot berbelit-belit? Terus terang, kerja sama tidak masalah, tapi... Sebelum tawa jatuh, kata-kata di Huobas mulut tiba-tiba berhenti. Wajahnya menjadi serius, matanya menyipit, matanya menatap Zuolin, dan bertanya. Sebelum itu, Tuan Zuo harus memberi kami alasan untuk membujuk kami bekerja sama. Begitu Huoba mengatakan ini, di kehampaan, sekelompok pejuang yang kuat tiba-tiba mendongak, dan sepasang mata tajam tertuju pada Zuolin. Kata-kata Huoba benar, semua orang di sini adalah petarung yang kuat. Siapa yang tidak bangga dengan Tuhan? Zuolin hanyalah petarung bintang 2. Dia pergi keluar dan didukung oleh keluarganya. Dia satu kepala lebih tinggi dari orang-orang ini. Tapi saat ini, semua orang dalam kesulitan. Siapa yang akan bekerja sama dengannya karena kata-kata petarung bintang 2-nya, bahkan jika ada Aula Zuoben di sampingnya sekarang, ini juga tidak mungkin. Oh, kenapa? Zuolin menundukkan kepalanya dan tersenyum. Segera, dia perlahan melihat ke atas lagi. Matanya menyapu penonton, mengangkat sedikit penghinaan di sekitar mulutnya, dan berkata dengan sedikit senyum. Bagaimana kalau membawamu melewati pertempuran? Wow, begitu Zuolin mengatakan ini, semua penonton langsung menjadi gempar dan menatap Zuolin seperti sorotan. Mata semua orang penuh dengan tatapan yang luar biasa, bahkan orang-orang dari 3 keluarga lainnya dan Zuo bentang di sampingnya. Di antara kerumunan, Xiao Yan, bersembunyi di bawah jubah hitam, dan sepasang mata hitam yang dicat, juga keluar dari mulut Zuolin pada saat suara itu keluar. Tanpa diduga, Zuolin telah menemukan cara untuk memecahkan susunan, yang benar-benar mengejutkan orang. Saat suara kata-kata Zuolin jatuh, lapangan tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang mengerutkan kening dan memikirkan kredibilitas kata-kata Zuolin, kecuali orang-orang dari 3 keluarga. Mereka tahu bahwa Zuolin adalah orang yang kejam. Mereka juga tahu bahwa Zuolin sombong. Dia tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin menodai dirinya sendiri. Kata-katanya selalu agak kredibel. Bahkan keluarga Huo, Bai dan Matahari, yang merupakan 4 keluarga yang sama, harus mengakui ini. Desis, desis, desis.
Ketika semua orang berpikir lagi di hadapannya, susunan lintian di atas langit berbentuk jimat dan beroperasi lagi. Pada saat ini, hati orang-orang yang hadir segera mengerti bahwa tidak ada banyak waktu tersisa bagi mereka untuk membuat pilihan. Haha, karena Zuo anak telah memberikan alasannya, keluarga Huo saya bersedia untuk mencoba. Keluarga Huo saya adalah bersedia bekerja sama dengan keluarga Zuo. Hehe, Bai juga sendirian sekarang. Dia bersedia pergi ke pertemuan ini dengan keluarga Zuo. Bai Ying juga tersenyum tipis, menunjukkan sikapnya. Adapun Sun Suo, meskipun dia tidak berbicara, dia juga mengambil langkah maju, yang dapat dianggap sebagai indikasi sikapnya. Di pengadilan, melihat ini, semua kaisar pertempuran yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahi hati mereka. Sebagai 4 keluarga yang sama, kesenjangan kekuatan di antara mereka secara alami jauh lebih kecil, dan dasar kerjasama secara alami seimbang, tetapi mereka hanyalah sekelompok kaisar pertempuran biasa. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa mati dan ditembak. Mereka tidak bisa menerima pekerjaan ini. Hehe, mari kita waspada lagi. Jika Anda tidak ingin bergandengan tangan sekarang, jangan katakan bahwa kita dibagi menjadi 2 kapal terlepas dari hidup Anda. Saya tidak akan peduli apakah kapalnya tenggelam atau tidak. Hah? Tekanan antara Zuo dan Lin mengejutkan hati orang-orang yang hadir. Tampaknya jika mereka tidak mau bergandengan tangan, hasilnya tidak akan lebih baik. Terlepas dari situasi ini, begitu keempat keluarga bergandengan tangan, mereka sebenarnya memiliki sedikit peluang untuk menang. Karena itu, sekarang tampaknya mereka harus membuat pilihan untuk ini. Selain itu, dengan kondensasi cahaya keemasan, susunan emas di atas kepala orang-orang akan meletus lagi. Jika mereka ragu seperti ini, itu akan sangat buruk. Saya bersedia bergabung. Tiba-tiba, di antara para pejuang yang kuat, sosok yang diselimuti jubah hitam tiba-tiba melontarkan kalimat seperti itu. Pada saat yang sama, langkahnya bergerak maju perlahan dan datang ke tempat yang tidak jauh dari Bai Ying. Melihat ini, Bai Ying mau tidak mau memancarkan cahaya keemasan di kedalaman pupil matanya. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga menatap pria berjubah hitam, dengan tatapan berbeda di matanya. Orang ini adalah pria berjubah hitam yang datang ke alun-alun lebih awal dari 4 keluarga mereka. Tentu saja, itu adalah Xiao Yan. Dengan bergabungnya Xiao Yan, kaisar petarung yang kuat di belakangnya juga dengan enggan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, semua kaisar pertempuran yang kuat yang hadir bergabung dengan kelompok kooperatif. Pada saat ini, 2 pilar cahaya emas besar yang menyilaukan tiba-tiba terbakar di ketinggian, seperti kehidupan yang tidak kekal, menyerang orang-orang dengan ganas. Mendesis. Suara memecah udara dari jauh ke dekat, dalam sekejap mata, telah menyebar ke telinga semua orang, seolah-olah pilar cahaya emas telah datang di depan mereka, yang mengejutkan semua orang di lapangan. Pada saat yang sama, semangat juang yang kuat muncul dari para petarung kuat yang hadir, dan lusinan sosok berangkat bersama, seperti kucing terbang dengan warna harum yang terbang di atas kehampaan. Kolom cahaya keemasan melintasi langit seperti meteor, dan akhirnya, ketika menyentuh cahaya keemasan di atas tanah di bawah, itu jelas hilang. Selama proses ini, kedua berkas cahaya tidak melukai rambut seseorang. Dengan pengalaman beberapa kali terakhir, semua kaisar pertempuran kuat yang hadir akhirnya memahami susunan ini di dalam hati mereka. Namun, mereka masih jauh dari memecahkan arai saja. Setelah menghindari 2 lampu emas, orang-orang tidak berani bersantai. Pada saat yang sama, beberapa petarung yang kuat mengalihkan pandangan mereka ke Zuo Lin dengan tergesa-gesa, berharap dia bisa memimpin mereka untuk memecahkan barisan seperti yang dia katakan. Melihat mata orang-orang yang bertarung melawan kaisar, Zuo Lin segera tersenyum dan berbalik. Di bawah jubah lengan bajunya, telapak tangannya yang putih terentang, menunjuk ke dermaga batu teratai di alun-alun di bawah dan berkata dengan suara tinggi. Begitulah cara memecahkan susunan ini. Begitu dia mengatakan ini, semua petarung kuat di antara penonton tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, sepertinya dia mencoba meyakinkan semua orang. Ketika cahaya keemasan akan jatuh untuk kedua kalinya, Zuo Lin buru-buru melanjutkan. Semua kekuatan yang mendukung susunan ini berasal dari dermaga batu itu. Dari awal hingga sekarang, ada 7 pilar cahaya yang merenggut nyawa. Silakan lihat lebih dekat. 7 dari dermaga batu yang berputar di alun-alun telah berhenti berputar, dan bahkan cahaya keemasan yang menutupi dermaga batu telah menghilang.
Bukankah ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah sumber dari pilar cahaya keemasan itu? Mendengar kata-kata subjektif Zuolin, para kaisar petarung yang kuat di hadapannya masih mengerutkan kening. Tetapi sekarang mereka telah menunjukkan sikap masing-masing, tidak mudah untuk naik perahu Zuolin dan ingin melanjutkan. Oleh karena itu, para kaisar yang bertarung dengan kuat di hadapannya harus melihat dermaga batu di alun-alun dengan skeptis. Tidak mengherankan, di antara pilar batu yang terus berputar, 7 memang berhenti berputar, dan bahkan cahaya keemasan di hati Lotus memang telah menyebar. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Di kerumunan, seorang lelaki tua memandang Zuolin dengan alis yang membeku. Tentu saja, dia percaya pada kebenaran yang terakhir, tetapi sekarang bagaimana memecahkan arai adalah masalah yang paling kritis. Jika arai tidak rusak, bahkan jika mereka mengubah kapal. Hehe. Orang tua itu to the point. Mendengar pidato itu, Zuolin tertipu, bahkan dengan senyum puas, tersenyum dan menjawab. Keberhasilan dan kegagalan arai besar ada di sini. Karena kekuatan pusat dari arai besar berasal dari sini, selama kita bekerja sama untuk menghancurkan dermaga batu ini, barisan besar secara alami akan dihancurkan dan mati. Zuolin meletakkan tangannya di belakangnya, tersenyum, dan dengan tenang menatap para petarung kuat di lapangan. Namun, ketika kata-kata Zuolin keluar, beberapa petarung kuat di antara penonton tidak bisa menahan tawa. Setelah waktu yang lama, seseorang bertanya pada Zuolin dengan suara yang dalam. Cilde Zuo, jika ini yang kamu sebut metode memecahkan susunan, itu terlalu sederhana. Semudah menghancurkan semut untuk menghancurkan hanya beberapa dermaga batu dengan kekuatan kita. Orang-orang tertawa. Konyol bahwa Zuolin akan mengatakan hal kecil seperti acara besar. Oh benarkah? Zuolin tersenyum tipis, tetapi kemudian saat berikutnya, dalam kehampaan, senyum di wajah orang-orang baru saja dimulai. 2 sinar cahaya keemasan yang besar melewati kerumunan dengan desisan. Dalam sekejap, ada beberapa kaisar bertarung yang kuat, dan mereka jatuh lagi. Setelah beberapa saat, beberapa wajah orang yang tersisa tiba-tiba berubah. Zuolin menyimpannya dengan mencibir, dan matanya menjadi dingin, dan segera berkata lagi. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Jika kamu melihat dermaga batu pecah, kamu akan tahu. Begitu Zuolin mengatakan ini, orang-orang yang hadir saling memandang satu sama lain. Mereka tahu bahwa ini adalah cara terakhir. Bahkan jika mereka tidak berdaya, mereka harus bergegas, jika tidak, mereka akan mati. Biarkan aku memecahkan susunan ini. Tiba-tiba, di antara kerumunan dalam kehampaan, seorang lelaki tua mengenakan jubah brokat tiba-tiba menembak tangannya, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan aliran semangat juang yang mengerikan meledak, seperti meteor, dan meledak di dermaga batu di persegi di bawah ini. Bang! Saat suara keras keluar, di sekitar alun-alun besar, ada cahaya keemasan dan semangat juang yang beriak. Debu dan kabut dengan cepat menyapu seluruh alun-alun dengan gelombang semangat juang. Pria kuat yang baru saja menembak kaisar membuat cibiran jijik di hidungnya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa ada susunan emas besar di atas kepalanya, itu muncul lagi pada saat ini. Apa ini? Apa yang terjadi? Apakah Zuolin salah? Sial, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bajingan, bertarung, bergegaslah ke dalam barisan, rebut langsung warisannya, dapatkan warisannya, dan kita satu-satunya pemenang di sini. Dalam kehampaan, sekelompok kaisar bertarung yang kuat menatap barisan emas yang berlari lagi di langit dengan mata putus asa. Beberapa orang siap untuk melakukan pertarungan terakhir ini. Tidak peduli apa, mereka tidak akan rela mati di sini. Berbeda dari yang lain, Xiaoyan saat ini fokus pada dermaga batu di atas alun-alun di bawah. Ketika debu dan kabut di alun-alun perlahan menyebar, pupil hitam yang dicat di mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut pada saat ini, dan dia merasakan kejutan. Begitu, Zuolin, ini benar-benar mengerikan. Debu dan kabut menyebar, tetapi semuanya tenang di alun-alun di bawah. Pukulan orang kuat itu sama sekali tidak merusak dermaga batu di alun-alun. Ketika Xiao Yaning melihat, dia melihat bahwa di permukaan beberapa dermaga batu, sederetan cahaya keemasan dari kaca emas melindungi dermaga batu itu. Yah, tidak heran kamu tidak bisa memecahkan arai dengan metode biasa. Kalau begitu, biarkan aku mencoba. Xiao Yan, yang bersembunyi di balik jubah hitamnya, menyapa ular narwal dengan tangisan rendah di dalam hatinya. Segera,
Tubuhnya tiba-tiba melintas, dan kehampaan yang tak terlihat sedikit berputar. Kemudian, tubuh Xiaoyan menghilang di atas kehampaan. Yah, ini dia. Dia benar-benar tahu. Zuolin, yang berdiri di sisinya, tersenyum dingin dan menatap mata Xiaoyan, tetapi tatapannya semakin mencurigakan. Pada saat yang sama, di atas langit, ada dua pilar cahaya emas yang kuat, dengan momentum yang mengerikan menghancurkan langit dan bumi, menembaki orang-orang di bawah. Di alun-alun, Xiaoyan berdiri di depan dermaga batu yang berputar cepat, dan api berkobar di kedalaman matanya. Di bawah perhatian Xiaoyan, dermaga batu yang berputar cepat dengan kecepatan yang mengerikan juga secara bertahap melambat dalam pikiran Xiaoyan. Tiba-tiba, tangan di bawah jubah Xiaoyan perlahan mengepal, dan semangat juang yang mengalir melalui meridian di tubuhnya juga berangsur-angsur berubah lebih cepat. Itu mengembun dengan cepat di dua telapak tangan Xiaoyan sampai saat tertentu. Ketika dua pilar cahaya emas jatuh dari langit sekali lagi bergegas ke kerumunan, di bawah jubah hitam, sepasang mata penuh api tiba-tiba terbuka pada saat ini, dan seringai terangkat di sudut mulutnya. Jubah hitam mendorong tubuh Xiaoyan untuk menembus kehampaan seperti anak panah yang tajam. Dengan satu pukulan, bahkan kehampaan yang tak terlihat pun bergetar. Suara keras memecah angin bergema di seluruh ruang pada saat yang sama dengan suara jatuh dari kolom cahaya kemasan. Namun, dibandingkan dengan yang terakhir, yang pertama tampak lebih energi dan mendominasi, dan menunjukkan ketajamannya. Rasanya seperti memotong segala sesuatu di dunia. Itu tak terbendung dan tak tertandingi. Gaya tinju sengit kental di depan Xiaoyan, seperti barisan depan pasukan yang perkasa. Hanya kekuatan momentum ini yang bisa memberi musuh pukulan paling kuat. Jika Xiaoyan adalah senjata panjang saat ini, gaya tinju di atas adalah tenda dingin di ujung pistol, yang dapat membuat orang berdarah ketika melihatnya. Tingkat 8 runtuh. Hancurkan untukku. Dia minum tiba-tiba di dalam hatinya. Sebagai salah satu keterampilan bertarung paling awal yang terkenal dari Xiaoyan, pemahaman Xiaoyan tentang keruntuhan tingkat 8 telah melampaui keterampilan bertarung tingkat surga. Sekarang, jika Anda menggunakannya, saya khawatir itu 10, 18 dan 80. Secara alami, kekuatan yang kuat dan mendominasi seperti itu adalah kekuatan fisik Xiaoyan yang paling layak. Semua ini tampak seperti waktu yang lama, tetapi pada kenyataannya, itu hanya dalam sekejap mata. Pada saat kolom cahaya keemasan datang, tinju Xiaoyan telah menghantam dermaga batu dengan kuat. Bang! Dengan suara ledakan yang tumpul, tiba-tiba, badai energi yang mengerikan mengamuk di alun-alun. Tinju Xiaoyan menabrak dermaga batu di depannya. Kekuatan yang kuat menghentikan dermaga batu yang meledak dengan cepat dalam sekejap. Kemudian, retakan tebal memanjat seluruh dermaga batu dengan cepat. Kemudian, lengan Xiaoyan terkejut, dan kekuatan yang tersirat di lengannya tiba-tiba pecah pada saat ini. Dengarkan saja ledakannya, dermaga batu di depan Xiaoyan tiba-tiba meledak. Adapun susunan cahaya emas yang menjaga permukaan dermaga batu, itu dihancurkan secara paksa oleh Xiaoyan dengan kekuatan paling hegemonik. Tentu saja, itu juga berkat kekuatan gelap dari keruntuhan 8 tingkat, yang benar-benar menghancurkannya dari dalam keluar. Ini adalah situasi saat ini. Pada saat ini, saat tinju Xiaoyan jatuh, di lapangan, dua sinar emas jatuh dengan cepat ke arah orang-orang, salah satunya meledak di mata semua orang, dan menjadi titik cahaya keemasan di seluruh langit, seperti emas, kepingan salju dan kunang-kunang di siang hari. Adapun pilar cahaya lainnya, itu dengan lancar mengalir ke kerumunan dan dengan cepat menghilang setelah membunuh seorang pejuang yang kuat. Namun, orang-orang saat ini tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Alasan mengapa cahaya keemasan tiba-tiba meledak adalah apa yang paling mereka khawatirkan saat ini. Kemudian, mata semua orang di lapangan tiba-tiba berbalik, dan satu garis pandang seperti lampu sorot, jatuh pada Xiaoyan saat ini. Sampai saat ini, semua orang secara bertahap pulih. Mereka semua menatap Xiaoyan di alun-alun dengan heran, melihat dermaga batu yang benar-benar meledak di bawah tinjunya, dan mengingat adegan tadi. Mereka segera membangkitkan ribuan gelombang di hati mereka. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir juga mengingat apa yang dikatakan Zuolin. Gunung batu itu benar-benar kunci untuk memecahkan susunan ini. Semua kaisar pertempuran yang kuat sangat gembira. Kalau begitu, selama mereka bisa memecahkan barisan besar, bukankah mereka akan memiliki kesempatan untuk mewarisi semangat juang di tangan patung di tengah alun-alun?
Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir merasakan semburan darah mendidih dan berangkat satu demi satu. Mereka bergegas menuju dermaga batu. Saat ini, para pejuang yang kuat di lapangan ini seperti tentara yang terlatih. Mereka memindahkan seluruh pasukan atas perintah satu orang. Ini terjadi pada sekelompok pejuang kuat yang tidak saling percaya. Itu benar-benar sedikit ironis. Namun, dibandingkan dengan Xiao Yan, orang-orang ini tidak seberuntung itu. Meskipun kekuatan Anda telah mencapai posisi melawan kaisar dan yang kuat, sangat sulit untuk melakukan pemboman yang sombong seperti Xiao Yan barusan. Bang bang. Ketika gelombang serangan pertama dimulai, orang kuat Doudi yang hadir segera menemukan perbedaan antara pilar batu. Saya pikir itu hanya dermaga batu. Bukan masalah besar, tapi mereka tidak bisa merasakan keanehan dermaga batu sampai mereka bergerak sendiri. Pada saat kontak antara keduanya, kekuatan keterampilan bertarung di tangan kaisar pertempuran yang kuat ini akan secara paksa dihilangkan oleh dermaga batu yang meledak dengan cepat di depan mereka. Ditambah dengan barisan penjaga yang kuat yang diselimuti di luar dermaga batu, bahkan jika kaisar yang bertarung kuat ini ingin menghancurkan dermaga batu dalam waktu singkat, itu jelas tidak mungkin. Dengan pemikiran seperti itu, para kaisar yang bertarung tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka harus dikejutkan oleh kekuatan pria berjubah hitam yang didandani oleh Xiao Yan. Mereka bisa meledakkan dermaga batu dengan satu pukulan. Pencapaian yang mengerikan ini bukanlah yang bisa dilakukan oleh kaisar biasa. Adapun angin ringan dan awan ringan seperti Xiao Yan, mereka tidak bisa melakukannya. Haha, lelaki tua itu benar-benar orang dengan kekuatan luar biasa. Aku mengaguminya, namun, dia hanya ingin menghalangiku. Di alun-alun, Huoba, yang jatuh, tertawa dan melengkungkan tangannya di Xiao Yan. Bahkan jika dia tiba-tiba berbalik, semangat juang di telapak tangan berkumpul dengan cepat, dan sebuah telapak tangan jatuh dengan keras di dermaga batu di depannya. Sementara itu, di arah lain, Bai Ying dan Sun Suo berdiri di depan sebuah dermaga batu. Bahkan Aula Zuo Ben dari keluarga Zuo jatuh dan bergegas keluar. Zuo Lin masih berdiri dalam kehampaan dan menatap Xiao Yan yang terbungkus jubah hitam, jauh di dalam pupil, esensi muncul tiba-tiba. Kamu siapa? Di alun-alun besar yang penuh dengan cahaya keemasan, orang-orang melintas, dan suara ledakan keras terdengar satu demi satu, dan seluruh alun-alun bergetar hebat. Saat ini, semua kaisar yang tersisa melawan orang kuat di lapangan masing-masing menempati satu sisi. Mereka berdiri di depan dermaga batu berdua dan bertiga. Di tubuh setiap orang, semangat juang yang kuat melonjak dengan liar. Keterampilan memerangi teroris satu demi satu diledakkan di tangan kaisar yang melawan orang-orang kuat ini. Dengan momentum tak terbatas, mereka meledakkan diri di dermaga batu besar di depan mereka. Namun, meskipun demikian, bahkan jika semua orang yang hadir adalah petarung yang kuat, bahkan jika 3 petarung yang kuat bekerja sama, mereka tidak dapat menghancurkan dermaga batu dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, sudah 2 jam sejak semua pabrikan mulai bekerja sama. Namun, dalam 2 jam ini, upaya bersama dari puluhan pejuang yang kuat melawan kaisar hanya menghancurkan beberapa dermaga batu. Sampai sekarang, masih ada 12 dermaga batu besar yang berdiri di alun-alun, ada beberapa dermaga batu. Alasan mengapa mereka akhirnya berhenti adalah karena energi di dalamnya telah habis. His. Di langit, dengan berkurangnya jumlah dermaga batu, cahaya keemasan menyilaukan yang dilepaskan dari barisan emas di ketinggian juga berangsur-angsur memudar, tetapi raw begitu. Kekuatan kolom cahaya keemasan yang dipancarkan darinya tidak melemah sama sekali. Siapapun yang tersentuh olehnya dapat menyelamatkan hidupnya tanpa kecuali. Pada saat ini, susunan emas, yang baru saja terdiam selama beberapa napas, berlari lagi, dan bau kejutan yang mengerikan keluar lagi. Sehat. Ketika nafas Cejue Dao datang, raut wajah mereka yang hadir berubah dalam sekejap. Sangat penting untuk memecahkan arai sekarang. Baru saja, ada beberapa pejuang kuat yang mati dalam cahaya keemasan karena mereka sangat ingin memecahkan barisan. Saat ini, orang-orang ini tidak ingin melakukan hal yang sama lagi. Hati-hati, semuanya. Benda itu datang lagi. Di alun-alun, seorang pria kuat yang bertarung melawan kaisar dengan cepat berteriak. Setelah momen gotong royong ini, saat ini masyarakat yang hadir tidak berani meninggalkan orang-orang di sekitarnya dengan mudah. Lagi pula, dengan kekuatan dermaga batu ini,
satu orang saja tidak bisa menghancurkannya. Hanya dengan bantuan orang yang lebih kuat, itu dapat dihancurkan dengan cepat. Setelah semua orang mendengar kata-kata dari orang kuat, semua orang kuat di lapangan kembali ke akal sehat mereka, memperbaiki tubuh mereka dan menatap cahaya keemasan terang di langit. Kemudian saat berikutnya, dua berkas cahaya yang kuat melesat dengan cepat dari barisan emas di langit. Dalam sekejap, mereka merobek kekosongan dan menembak keras orang-orang di bawah. Salah satu dari mereka menghadapi Xiao Yan yang berdiri di luar kerumunan saat ini. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia melihat kolom cahaya tajam menembaknya. Karena dia telah menghancurkan dermaga batu dengan tinjunya, hantu ini seperti balas dendam. Hampir setiap kali jatuh, salah satu dari dua kolom cahaya akan datang ke Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak takut, jika terus seperti ini, bahkan dia tidak tahan. Sialan, ini benar-benar tidak ada habisnya. Minuman dingin di hati rendah, dan Xiao Yan bergegas menghindar. Baru saat itulah dia menghindari cahaya keemasan yang mendekat. Pada saat yang sama, mata Xiao Yan tiba-tiba berbalik, wajah di bawah jubah hitam tiba-tiba berubah menjadi kasar, dan tangannya yang besar tiba-tiba mengepal. Semangat juang di telapak tangan mengembun, dan kulit di permukaan tubuh dengan cepat ditutupi oleh lapisan sisik ungu dan naga emas. Pada saat ini, api panas mengembun dengan cepat di mata Xiao Yan. Hancurkan untukku. Kemudian, Xiao Yan berteriak di lubuk hatinya. Dengan kekuatan yang kuat, ketika melewati kekosongan, dia merobek kekosongan di sekitarnya. Pukulan ini lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Bang! Saat tinju jatuh, dermaga batu juga runtuh. Kemudian Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat susunan emas di langit. Dengan hancurnya dermaga batu lainnya, cahaya keemasan yang baru saja dihindari Xiao Yan tidak akan lagi jatuh, dan cahaya pada susunan emas akan menjadi semakin redup. Orang ini benar-benar pengganggu. Siapa dia? Jika ada orang seperti itu di wilayah barat, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Kemunculan kembali adegan ini mengejutkan orang-orang yang hadir. Di antara empat keluarga, Zuo Bentang dan Huoba mau tak mau mengubah pandangan mereka saat melihat Xiao Yan. Penatua Huoba, siapa pria ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Huo Tian menatap Xiao Yan dengan alis membeku. Dia merasa bermartabat di hatinya. Aku takut bahkan dia jauh dari lawan pria berjubah hitam itu. Dilihat dari tindakan pria berjubah hitam dan kekuatan yang dia keluarkan, pria ini sama sekali bukan pria kuat biasa yang bertarung melawan kaisar. Jika dia adalah orang yang tidak dikenal, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Setidaknya, dari kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir saat ini, tampaknya kekuatannya mirip dengan empat keluarga. Saya tidak tahu, orang ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Sebelum itu, saya belum pernah mendengar orang sekuat itu melawan kaisar. Dapatkah saya mengatakan bahwa dia baru saja tiba di wilayah barat? Huoba mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Hatinya juga dipenuhi keraguan tentang pria berbaju hitam itu. Bahkan jika dia ingin menghancurkan dermaga batu dengan pukulan, itu akan membutuhkan banyak usaha. Namun, saat ini, di depan pria berjubah hitam, dermaga batu menjadi seperti tahu dan mudah dihancurkan olehnya, yang benar-benar mengejutkan orang. Di sisi lain, bahkan Zuo Bentang dari keluarga Zuo memandang Xiao Yan dengan jubah hitam dengan cemberut. Alisnya penuh kejutan, dan matanya yang lama menyipit perlahan. Tuan Muda mengatakan bahwa jika orang ini bisa menjadi teman, tidak apa-apa. Jika dia tidak bisa menjadi musuh dengannya. Kata-kata Tuan Muda itu sangat bagus. Bahkan jika itu adalah keluarga Zuoku, mudah memprovokasi musuh seperti itu. Dengan desahan serius di dalam hatinya, Zuo Bentang. Adapun Bai Ying saat ini, dia mencibir di hatinya. Tampaknya perhatian keluarga Zuo dan keluarga Huo tertarik oleh pria berjubah hitam di depannya. Ini tidak diragukan lagi hal yang baik untuknya. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka, dia tahu identitas pria berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga mengambil kembali telapak tangannya dan menatap barisan emas di langit. Sorot matanya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Aku berkata kepada orang-orang di sana, bisakah kamu menonton saja di sana? Sebagai empat keluarga, aku tidak percaya kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan dermaga batu ini. Matanya tiba-tiba berbalik. Xiao Yan menatap Bai Ying tidak jauh. Kata-katanya sepertinya berarti sesuatu. Meskipun dia tidak takut dengan sinar cahaya ini, jika dia terus mengkonsumsi seperti ini,
itu akan membuatnya bagaimana bersaing untuk mendapatkan warisan semangat juang. Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan warisan semangat juang, tetapi juga sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Jika dia dikenali oleh kelompok orang ini, akan sulit untuk pergi saat itu. Karena itu, Xiao Yan harus membuat beberapa rencana untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka dengan cepat menarik kembali pikiran mereka dan mengarahkan pandangan mereka kembali ke dermaga batu lagi. Pada saat ini, ledakan hebat tiba-tiba terdengar di alun-alun. Untuk sesaat, mata orang-orang di lapangan tertarik lagi. Ini matahari Suo. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tanpa diduga, dia bisa menghancurkan dermaga batu dengan satu gerakan. Di lapangan, orang-orang memandang Sun Suo dengan heran. Di depan hati mereka, sebuah dermaga batu besar perlahan-lahan jatuh. Di dermaga batu itu juga ditutupi dengan retakan padat. Ketika mereka menatap, mereka bisa melihat segel tinju besar, yang tertanam dalam di dermaga batu. Melihat ini, itu pasti disebabkan oleh beberapa keterampilan bertarung yang kuat. Oh, aku tidak berharap dia melakukannya, tapi dia melakukan yang terbaik. Melihat adegan ini, Huo Ba mau tidak mau mengangkat alisnya sedikit, tapi kemudian dia mengerutkan kening lagi, dengan ekspresi khawatir di pupil matanya. Putra tertua Sun Suo jatuh di sini selama perjalanan relik ini. Pada saat ini, meskipun pikirannya telah pulih, niat membunuh dan kemarahan di hatinya tidak pernah bisa ditenangkan, tetapi justru karena inilah yang menyebabkan kekuatannya, yang bahkan lebih buruk di masa lalu. Jika dia bertarung melawannya dalam keadaan seperti itu, aku khawatir bahkan Huo Ba mungkin bukan lawannya. Tapi untungnya, pembunuh putra Sun Suo yang sebenarnya tampaknya adalah pria bernama Xiao Yan. Jika itu bagus, Xiao Yan seharusnya berada di antara orang-orang ini saat ini. Jika demikian, cepat atau lambat, mereka akan menghemat banyak masalah. Selama identitas Xiao Yan terungkap pada saat kritis, tujuan Sun Suo akan berubah seketika. Saat itu, hanya 3 keluarga yang akan memperebutkan warisan semangat juang di tangan patung. Tentu saja, selain itu, ada pria misterius berjubah hitam di lapangan saat ini, tetapi pada saat itu, ada 2 hal untuk dikatakan siapa yang akan jatuh ke dalam warisan semangat juang. Seorang kaisar pertempuran yang kuat, tidak ada yang mau menjadi musuh dengannya. Jika sisinya dapat bersinggungan dengannya, itu akan mungkin untuk mewarisi semangat juang pada saat itu. Dengan pemikiran ini, Huo Ba tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Kemudian dia mengambil kembali matanya dan meletakkannya di dermaga batu terdekat. Karena Anda ingin menyenangkan satu sama lain dan mengikuti keinginan mereka, ini adalah cara tercepat untuk mempersingkat hubungan antara kedua belah pihak. Ketika Bai Ying memperhatikan mata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa pada yang terakhir. Bahkan jika dia bergerak, dia bergegas ke dermaga batu di depannya. Melihat bahwa 3 keluarga lainnya sudah bergerak, Zuo Bentang mau tidak mau sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin dia tidak memahami tujuan dari ketiga keluarga ini? Dia ingin segera memulai dan bergegas ke dermaga batu yang relatif dekat dengannya. Tetapi pada saat ini, Zuo Lin di belakangnya tiba-tiba membuat suara dan menghentikannya. Tunggu. Zuo Bentang mengambil kembali matanya dan menatap Zuo Lin di belakangnya. Kenapa? Mereka bertiga telah menembak. Apakah kita harus menunggu di sini? Setelah orang ini dan ketiganya menang, maka jangan khawatirkan dia, biarkan dia pergi. Sekarang, kamu hanya aku harus menjaga kekuatanmu sebanyak mungkin. Meskipun aku tidak yakin, aku memiliki firasat yang lemah. Aku khawatir akan ada pertempuran yang sulit segera. Adapun pria berbaju hitam, petik 2. Di akhir kalimat, Zuo Lin mendengus dingin, tetapi kemudian mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Tapi karena mereka bertiga telah melakukannya, setidaknya berpura-puralah. Kamu hanya perlu memecahkan dermaga batu. Tinggalkan istirahat untuk mereka. Dengan itu, Zuo Lin mengambil kembali telapak tangan di bahu Zuo Bentang. Kemudian, tubuhnya jatuh ringan di alun-alun. Sepasang mata seperti pedang menatap patung di tengah alun-alun. Tepatnya, itu adalah warisan semangat juang di tangan patung itu. Dengan ini, pemimpin sekte Tianjian generasi berikutnya pasti milikku. Sorot matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Di bawah jubah lengan seputih salju, sepasang telapak tangan putih perlahan mengepal dan membuat suara berderit. Dengan upaya penuh orang-orang di lapangan, kali ini, tetapi dalam waktu singkat,
hanya ada 4 dermaga batu yang tersisa di alun-alun dalam waktu singkat. Pada saat ini, ada barisan yang hampir transparan di langit. Bahkan dalam situasi seperti itu, tampaknya tidak mau didamaikan dan muncul lagi. Kali ini, semua kekuatan di dalamnya terkondensasi secara gila-gilaan dalam cahaya keemasan redup, dan napasnya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka melihat ini, bahkan jika mereka mengerutkan kening satu demi satu, ada warna tajam di alis mereka. Mereka menatap cahaya keemasan di atas langit, dan semangat juang di tubuh manusia mengalir lebih deras. Akhirnya, apakah kamu ingin melakukan pertarungan terakhir? Semua orang melihat ke atas dan melihat ke langit. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir siap untuk mundur. Desis, desis. Kemudian, di atas kepala orang-orang, masa cahaya keemasan yang telah diencerkan berkali-kali. Lemparan yang tiba-tiba dan keras ini segera diikuti oleh 4 tiang cahaya keemasan yang mengerikan, yang tiba-tiba meledak dan menembaki kerumunan di bawah. Melihat adegan ini, orang-orang di antara penonton terkejut. Tanpa diduga, kali ini ada 4 pilar emas. Kecuali mereka bisa menghancurkan 4 dermaga batu sebelum pilar terbunuh, mereka harus menunggu di sini untuk mati. Ayo, jangan pegang tanganmu. Mari kita hancurkan keempat dermaga batu ini bersama-sama, atau yang berikutnya akan mati adalah salah satu dari kita. Di antara kerumunan, Mu Kunlun, yang memegang sebatang besi hitam, memberikan minuman tajam. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergetar, dan semangat juang biru muncul di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, kerumunan di sekitarnya tidak berani ragu lagi. Kata-kata Mu Kunlun benar. Jika mereka berani memegang tangan mereka, orang berikutnya yang mati mungkin adalah orang yang memegang tangan mereka. Kemudian, pada saat 4 pilar cahaya jatuh, lebih dari selusin keterampilan bertarung yang kuat dilambai bersama di tangan semua orang, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Akhirnya, mereka menabrak 4 dermaga batu saja. Ledakan. Raungan besar bergema di alun-alun besar. Kemudian saat berikutnya, semua orang tiba-tiba berbalik dan melihat ke 4 pilar cahaya yang menembaki mereka di langit. Dengan suara ledakan, ke-4 pilar cahaya terus berjatuhan tanpa henti. Dalam sekejap, semua orang yang hadir terkejut, dan ekspresi di wajah mereka menjadi mati rasa. Hati semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam pada saat ini. Tanpa diduga, bahkan jika mereka melakukan yang terbaik, pada akhirnya, sulit untuk melarikan diri dari kematian. 4 pilar cahaya yang tajam jatuh dengan momentum yang sangat menakutkan, dan akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan di seluruh langit, seperti salju dan matahari terbenam. Di alun-alun besar, hanya lusinan pejuang yang kuat perlahan kembali ke akal sehat mereka dan melihat cahaya keemasan yang berangsur-angsur jatuh di atas kepala mereka. Di mata semua orang, tampilan acuh tak acuh berangsur-angsur menghilang, dan apa yang mereka lakukan adalah ledakan ekstasi seperti sisa hidup mereka. Arainya rusak, arainya rusak, arai ini akhirnya rusak. Kami tidak mati, kami memecahkan susunan ini. Ketika susunannya rusak, semua orang di Changzhou dipenuhi dengan senyum yang sangat bersemangat. Bahkan beberapa orang tidak bisa menahan tangis. Ekstasi di hati mereka membuat mereka ingin memeluk orang-orang di sekitar mereka dan menyambut momen indah ini seperti pelangi setelah hujan. Pada saat ini, kaisar pertempuran yang kuat di lapangan segera pulih, dan kegembiraan di lapangan hanya berlangsung lebih dari 10 detik. Dalam sekejap mata, sekelompok kaisar pertempuran yang kuat berkumpul bersama segera bubar, dan mata semua orang dengan cepat berubah menjadi warna dingin. Ketika susunan itu rusak, hati mereka terkejut dengan sisa hidup mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengingat tujuan akhir dari perjalanan mereka. Warisan semangat juang. Haha, ini benar-benar sekelompok serigala bermata putih. Mereka tidak akan bertahan sampai mereka mati. Sekarang mereka punya cukup makanan dan minuman, dan mereka tidak saling menyukai. Hahaha, itu konyol. Di luar kerumunan, Huoba menatap orang-orang yang tersebar di alun-alun. Matanya penuh dengan cibiran, dan ekspresi wajahnya sangat ironis. Ketika mereka mendengar pidato itu, raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Segera, dari sanalah suara itu berasal. Mereka berbalik dan melihatnya. Mereka akan menyerang, tetapi ketika mereka melihat pembicara, mereka semua terdiam. Jika mereka dikembalikan ke masa lalu, mereka tidak akan takut pada keluarga Huo,
Tetapi situasi saat ini berbeda, susunannya telah rusak, dan setiap orang yang hadir dapat dikatakan memiliki hantu mereka sendiri, yang harus membuat mereka berhati-hati, lagi dan lagi. Hahaha, Huoba tidak bisa menahan tawa lagi ketika dia melihat semua orang terlihat seperti ini. Pada saat yang sama, Zuo Bentang berangkat untuk kembali ke Zuolin. Melihat adegan ini, Bai Ying dan Xiao Yan di luar kerumunan, serta Matahari Suo, juga mengalihkan pandangan mereka saat ini. Melihat mata dari orang-orang itu, Zuolin tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia melirik perlahan selama seminggu di hadapannya. Matanya melewatkan Bai Ying dan yang lainnya secara bergantian, tetapi pada akhirnya, mereka tertuju pada Xiao Yan di luar kerumunan. Hah! Menyadari mata yang terakhir, di bawah jubah hitam, Xiao Yan tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Apa yang monster keluarga Zuo lihat? Sebuah pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan perlahan mendongak. Pada saat yang sama, dia dengan lembut menarik jubah di kepalanya. Di bawah jubah hitam, sepasang mata gelap juga menatap Zuolin di seberangnya pada saat yang bersamaan. Ada apa? Suara tua yang samar perlahan dimuntahkan, yang tidak bisa didengar dari wacana ini. Tampaknya pria berjubah hitam itu cukup tidak puas dengan tatapan yang terakhir. Menyadari hal ini, Huoba langsung tersenyum, sementara Bai Ying terdiam. Adapun Sun Suo, dia mengangkat matanya sedikit, mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Hehe, Tuan, Anda menghancurkan gundukan batu paling banyak ketika Anda memecahkan susunan. Dapat dikatakan bahwa Anda bekerja keras dan membuat prestasi besar. Saya harap Anda bisa pergi bersama saya dan memberi saya hadiah. Pada saat yang sama, saya juga berharap untuk berterima kasih atas kepercayaan Anda. Dalam hal ini, Zuolin tersenyum tipis, membungkukkan tangannya dengan hormat kepada pria berjubah hitam dan berkata. Begitu Zuolin mengatakan ini, Huoba segera mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa berbicara, suara tua dan acuh tak acuh itu datang lagi. Terima kasih. Kamu tidak harus pergi denganku. Aku tidak berurusan dengan orang asing. Dengan kata samar, Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan melihat patung yang berdiri di alun-alun saat ini. Melihat pria berjubah hitam, dia berani mengabaikan Zuolin. Wajah Zuo Bentang di satu sisi tiba-tiba tenggelam. Dia melangkah maju dan tidak bisa membantu tetapi berbicara. Tapi kemudian Zuolin menariknya ke bawah dengan satu tangan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, menunjukkan untuk menghentikan tindakan Zuo Bentang. Melihat ini, Zuo Bentang menarik matanya dengan enggan, menatap Xiao Yan dengan tajam, dan mengeluarkan dengungan dingin di mulutnya. Hehe, semuanya, sekarang susunan besar telah rusak, apakah sudah waktunya untuk melihat semangat juang di tangan patung itu? Selanjutnya, siapa yang akan menghabiskan benda ini? Itu tergantung pada keahlianmu. Ketika semua orang di antara penonton mengalihkan pandangan mereka ke semangat juang di tangan patung itu, Bai Ying melangkah maju perlahan. Pada saat yang sama, dia berkata sambil tersenyum. Mendengar pidato tersebut, wajah mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan, dengan banyak sosok. Merekalah yang pertama bergegas menuju patung itu, berharap mendapatkan warisan semangat juang di hadapan orang-orang. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, orang-orang ini jelas lebih berhati-hati. Meskipun mereka melihat bahwa seseorang telah bergegas ke depan, tidak ada yang berani bergerak dengan mudah. Sampai orang-orang itu dekat dengan patung itu, kerumunan di belakang bergegas seperti harimau lapar. Mundur, kamu bisa menyentuh warisan ini. Saat kerumunan mulai, Huoba di belakangnya tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, momentum yang mengerikan menyapu dari belakang kerumunan di lapangan. Untuk sesaat, para petarung kuat yang hadir seperti membawa gunung besar. Sial, momentum orang ini mengerikan. Ayo bertarung bersama. Bahkan jika dia adalah kaisar petarung bintang 3, dia tidak akan pernah bisa menekan begitu banyak dari kita pada saat yang bersamaan. Merasakan momentum yang mengerikan ini, semua petarung kuat yang hadir seperti kuda yang ketakutan, tetapi kemudian mereka bersatu kembali, dan momentum itu terintegrasi, yang menolak momentum Huoba. Pada saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya yang mengikuti tidak lagi ragu-ragu dan berangkat satu demi satu. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi menuju patung di tengah alun-alun. Tujuan mereka masing-masing secara alami adalah warisan semangat juang di tangan patung. Zuolin, yang paling banyak mengikuti kerumunan, membidik Xiao Yan saat ini. Di sisinya, Zuo Bentang ingin bergegas maju dengan Zuolin di punggungnya,
tetapi dia juga tahu bahwa Zuo Lin bermaksud melakukannya. Namun, dia harus mengikuti dengan cermat. Sepasang mata tua melintasi orang-orang di depan dan menatap semangat juang. Dalam sekejap mata, sosok Xiao Yan dan yang lainnya datang ke patung dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat dari kejauhan sebelumnya, kami tidak dapat secara akurat menilai tinggi patung itu. Sekarang ketika sudah dekat, orang-orang melihatnya dengan jelas. Seluruh patung tingginya puluhan kaki. Bahkan jika Xiao Yan menampilkan tubuh kaca Vajra, itu juga terlihat seperti anak kecil di depannya. Terlebih lagi, ini adalah orang kuat kaisar yang bertarung dengan ukuran normal saat ini. Di depan patung, manusia seperti semut. Pada saat yang sama, di belakang Xiao Yan dan yang lainnya, sekelompok pejuang kuat yang melepaskan diri dari momentum Huo Ba juga menyusul lagi. Sekelompok orang membidik warisan semangat juang, mata mereka panas dan upaya mereka mendidih. Secara alami, Xiao Yan dan yang lainnya tidak menunjukkan kelemahan. Mereka berangkat masing-masing, 3.000 guntur di bawah kaki Xiao Yan mencapai ekstrim. Ada guntur di langit dan bumi, yang menggetarkan jiwa. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi guntur dan kilat, dan terbang cepat menuju telapak patung. Setelah itu, Bai Ying dan Huo Ba juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Adapun Zuo Lin, yang jauh di belakang, dia menatap patung itu dengan matanya, dan tebakannya semakin dalam. Tuan muda, begitu ada perubahan dalam pertemuan, Anda akan segera mengambil tindakan terhadap pria berjubah hitam. Jangan kasihan. Suara Zuo Bentang tidak jatuh, tetapi Zuo Lin memberikan perintah yang dingin dan tak terbantahkan. Petik 2. Panik, lakukan apa yang aku katakan. Orang-orang ini akan berantakan. Hadapi saja pria berbaju hitam itu. Wajah Zuo Lin dingin dan acuh tak acuh. Mendengar pidato itu, Zuo Bentang mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih mengangguk dengan berat. Melihat ini, Zuo Lin mengambil kembali matanya dan menatap punggung Xiao Yan saat ini, dengan senyum dingin di bibirnya. Apakah kamu Bai Zhan atau Xiao Yan, kamu akan mati hari ini. Dengan senyum dingin di hatinya, Zuo Lin mengangkat matanya dan melihat semangat juang di tangan patung itu. Dia bergerak dan terbang dengan kecepatan tinggi. Gaga, Sun Hanxi, terserah padamu untuk menjadi penyebab besar seluruh anak. Sua-sua, sosok-sosok itu dengan cepat melayang di atas kehampaan, saling mengejar dan menghalangi satu sama lain. Tentu saja, cara ini tidak berguna untuk Xiao Yan. Saat ini, mereka hanya berjarak belasan kaki dari warisan semangat juang. Dalam keadaan normal, jarak ini hampir sesaat, mereka bisa tiba. Hanya saja, hari ini, di depan warisan semangat juang yang kuat ini, tidak ada yang akan tinggal. Minumlah tuan, pusaka ini, saya ambil dulu, haha. Tiba-tiba, Huo Ba, yang mengikuti Xiao Yan, tiba-tiba melayang di kakinya. Namun, dalam sekejap, bentuk tubuhnya telah melampaui Xiao Yan saat ini, meninggalkannya di belakang dan bergegas ke warisan semangat juang dengan kecepatan tinggi. Haha, Huo Ba, kamu hampir melupakanku. Namun, kemudian sosok Bai Ying muncul di depan Xiao Yan pada waktu yang tidak diketahui dan menghentikan Huo Ba pada saat yang sama. Bai Ying, apakah kamu ingin menghentikanku? Kenapa? Kamu tidak bisa. Tawa dingin Huo Ba kau baru saja jatuh. Bai Ying segera mengikuti dengan senyum yang kuat. Haha, ayo kita coba. Wajah Huo Ba dingin, dan punggung tangannya adalah telapak tangan. Dia mengecam Bai Ying. Pada saat yang sama, Bai Ying tanpa ampun. Tubuhnya bergetar dan tinjunya meledak. Bang! Begitu pukulan itu jatuh, mereka mundur beberapa langkah. Begitu tubuh mereka bergetar, mereka melepaskan kekuatan mereka. Tetapi ketika mereka terganggu, mereka tidak menemukan bahwa tubuh matahari Suo telah muncul di telapak patung itu. Ketika mereka melihat ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Tetapi sebelum mereka bisa mulai, mereka melihat Xiao Yan mengenakan jubah hitam, yang juga muncul di hadapan matahari Suo. Di antara mereka, ada kelompok cahaya bertarung dengan emas ukuran seseorang, yang merupakan warisan semangat juang. Melihat ini, mereka santai. Kemudian, mereka bergegas untuk memulai dan menjarah dua orang di atas. Kau ingin berdebat denganku? Nada bicara Sun Suo dingin, tanpa emosi. Mendengar pidato itu, mata Xiao Yan membeku dan menyipit perlahan.
Tidaklah sulit untuk melihat bahwa kematian Sun Hansi memberikan pukulan yang hebat pada Sun Suo, jika tidak, itu tidak akan membuatnya terlihat seperti ini. Hehe, bukan hanya aku yang peduli dengan warisan semangat juang. Aku tidak bertarung. Keluar, Sun Suo bersenandung dingin dengan wajah acuh tak acuh dan meraih semangat juang di depannya. Melihat ini, Xiao Yan juga tidak ragu. Dia mencondongkan tubuh dengan satu tangan dan meraih semangat juang di depannya pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka mengambil sudut dan ingin mengambilnya. Mereka tidak menyerah satu sama lain. Setelah itu, Huo Ba dan Bai Ying juga bergegas maju. Melihat situasinya, Sun Suo mengeluarkan dengungan dingin lagi di hidungnya. Lengan baju dan jubahnya melambai, berkelahi dan berlatih satu demi satu, dan kemudian meledak pada dua orang yang berhadapan muka dan Xiao Yan berdiri di seberang saat ini. Menghadapi aksi seorang kaisar petarung bintang 3, Xiao Yan tentu saja tidak berani gegabah. Telapak tangan lainnya berbalik dengan ganas, mengumpulkan semangat juangnya, dan bertemu dengannya dengan ganas. Telapak tangan musim semi kuning. Bang! Kemudian, di antara matahari Suo dan Xiao Yan, ledakan tumpul tiba-tiba terdengar, dan gelombang pertempuran tersapu, mengguncang Xiao Yan dan matahari Suo masing-masing mundur satu langkah. Kemudian saat berikutnya, ketika kedua orang itu sekali lagi menggenggam warisan semangat juang di depan mereka dengan tangan kosong, Bai Ying dan Huo Ba juga datang di depan mereka. Keempat orang itu bergerak dan meraih satu sisi dari warisan semangat juang dengan tangan besar mereka. Kemudian, mereka menembak lagi. Bang bang bang. Suara ledakan berturut-turut tiba-tiba terdengar. Kali ini, keempat orang itu terguncang kembali. Sebagai seorang kaisar semi, Xiao Yan, mengenakan jubah hitam, tidak diragukan lagi paling menderita dalam kontes ini. Namun, dia terpaksa menahannya. Ketika keempat orang itu mundur dengan keras, warisan semangat juang di tangan patung itu secara paksa terguncang oleh gelombang semangat juang yang disebabkan oleh tabrakan antara keempat orang itu. Tiba-tiba, kerumunan kemudian segera menjadi gila. Umumnya, mereka bergegas maju dan ingin menggenggam warisan semangat juang di tangan mereka. Melihat adegan ini, empat wajah Xiao Yan berubah dan tubuh mereka bergerak, jadi mereka bergegas ke warisan semangat juang lagi. Tetapi ketika mereka mulai, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika warisan semangat juang dipisahkan dari telapak patung, cahaya keemasan di mata patung yang indah dengan cepat mengembun menjadi susunan misterius. Cahaya keemasan itu terang, tetapi orang-orang yang hadir tidak menyadarinya. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya bergegas ke kerumunan, cahaya keemasan terang tiba-tiba meledak dari sepasang mata patung itu. Dalam sekejap mata, dua sinar emas menerobos udara dan menembak ke arah kerumunan di mana Xiao Yan berada. Kedua balok emas naik untuk menghadapi badai, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi dua cahaya emas yang mengerikan dengan ketebalan 10 kaki. Sampai kolom cahaya datang ke kerumunan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat bereaksi. Tiba-tiba, semua orang yang hadir terkejut dan buru-buru berhamburan, tetapi hanya beberapa orang yang mundur. Bahkan Xiao Yan akhirnya menghindari dua pilar cahaya dengan 3.000 guntur. Kemudian, ketika Xiao Yan baru saja santai, kekuatan jiwanya tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya. Dengan tangan besar dan telapak tangan yang keras, dia tanpa ampun membombardir dan jatuh terlentang. Pada saat ini, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat bahwa yang terakhir tidak diragukan lagi adalah Kaisar Pertempuran Bintang 3. Dengan jarak yang begitu dekat dan kondisinya saat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Langkahnya berubah. Langkah Tianjue hampir merupakan refleks. Dalam sekejap mata, sementara telapak tangan orang-orang di belakangnya jatuh, tubuh Xiao Yan menghindar lagi. Tapi raw begitu, telapak tangan itu masih menghancurkan semua pakaian dan jubah di punggung Xiao Yan. Tapi pada saat ini, bentuk tubuh Xiao Yan baru saja diperbaiki. Hatinya segera bereaksi dan matanya tiba-tiba melihat. Benar saja, di Cakrawala saat ini, hampir semua orang yang telah kembali kepada Tuhan sedang menatapnya, termasuk Sun Suo. Ini, langkah Tianjue. Dia membisikkan sebuah kalimat. Dalam sekejap, mata matahari Suo dengan cepat berubah menjadi warna merah tua. Kamu, apakah? Xiao Yan. Di atas kekosongan, Xiao Yan perlahan berbalik dan melirik pemandangan selama seminggu. Akhirnya, dia melihat Sun Suo dari kejauhan. Alisnya di balik jubah hitamnya mengernyit erat. Dia tahu bahwa dia mungkin dalam masalah sekarang.
Setelah mendengar kata-kata dari Sun Suo, para petarung kuat di tempat itu juga melontarkan pandangan terkejut ke arah Xiao Yan. Tanpa diduga, pria berjubah hitam yang sebelumnya meledakkan dermaga batu dengan tinjunya sendiri adalah Xiao Yan yang telah menghabiskan otaknya untuk membasmi 4 sekte besar. Xiao Yan. Jadi dia adalah Xiao Yan itu. Dikatakan bahwa belum lama ini dia membuat keributan besar di kota Hanxi. Tanpa diduga, dia datang ke reruntuhan kuno ini. Hei, ada permainan yang bagus sekarang. Aku mendengar bahwa matahari Hanxi mati di tangan Xiao Yan. Aku tidak percaya. Sekarang sepertinya Xiao Yan harus pergi kali ini. Saat mata yang terkejut berangsur-angsur menarik kembali, maka apa yang keluar dari kerumunan adalah cibiran penuh olok-olok. Pada saat yang sama, wajah Sun Suo saat ini juga menjadi suram seperti air, dan niat membunuh di kedalaman pupilnya hampir tipis. Tiba-tiba, tubuh Sun Suo tiba-tiba bergetar. Dengan kepulan, semangat juang yang melonjak dan kuat di tubuhnya segera mengalir keluar dari tubuhnya. Kemudian preman Sun Suo tiba-tiba menggenggamnya dan segera muncul di tangannya. Melihat adegan ini, Bai Ying di kekosongan di kejauhan tidak bisa membantu mengangkat alisnya sedikit. Dia melihat sisi ini terlebih dahulu, dan kemudian melihat lokasi Zuolin. Dia percaya bahwa dengan hati Zuo bentang, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk melawan Xiao Yan kecuali dia diinstruksikan oleh Zuolin. Benar saja, setelah memperhatikan mata Bai Ying, Zuolin juga menatap mereka. Segera, sudut mulut Zuolin membangkitkan radian dan tersenyum dingin. Melihat ini, Bai Ying terkejut dengan penilaian Zuolin yang mengerikan. Sejak Xiao Yan memasuki reruntuhan, dia tidak menunjukkan kekurangan apapun dalam penglihatannya. Tapi rao begitu, dia masih akan dikenali oleh Zuolin. Saya harus mengatakan, Zuolin benar-benar orang yang mengerikan. Orang ini, apakah Xiao Yan? Di sisi lain kekosongan, Huoba juga menatap Xiao Yan, yang disaksikan oleh semua orang di lapangan dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Sosok misterius yang dia harapkan untuk berteman sebelumnya, secara tak terduga, dalam sekejap mata ini, dia berubah menjadi Xiao Yan yang dinamai oleh 4 pintu utama. Kontras ini membuat Huoba merasa seperti kilat untuk sementara waktu. Kamu, membunuh anakku Hanxi. Suara Sun Suo dingin dan serak, dan wajahnya berubah saat ini. Pisau besar di tangannya terangkat ke depan, dan ujung pisau yang memantulkan cahaya dingin Sen menunjuk langsung ke Xiao Yan. Tendon hijau di telapak tangan yang memegang gagang pisau pecah, menyebabkan seluruh telapak tangan sedikit bergetar karena kekuatannya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangkat bahunya tanpa komitmen, tersenyum dan bertanya. Jika saya mengatakan tidak, apakah Anda percaya? Begitu Xiao Yan mengatakan ini, otot-otot di sudut mata matahari Suo tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, dia menyia-nyiakan pisau besarnya dan membelah 3 pisau ke depan satu demi satu. Untuk waktu yang singkat, 3 pisau teroris yang luar biasa merobek kekosongan dalam sekejap dan membunuh Xiao Yan. Perampokan 3 pisau. Ketika tangisan itu jatuh, tubuh Sun Suo tiba-tiba bergetar, dan telapak kakinya langsung menginjak kehampaan. Tubuhnya yang kuat menembak Xiao Yan seperti cangkang yang dimuat. Melambaikan pisau besar di tangannya, dia merobek kekosongan di depannya. Tubuh Sun Suo bergegas ke depan dan menjadi lebih cepat. Melihat 3 lampu dao dan matahari Suo menembaknya, sorot mata Xiao Yan juga dengan cepat menjadi dingin. Semangat juang di tubuhnya melonjak liar. Tangan besar di balik jubah lengannya melambai dengan ganas, dan penguasa berat hitam-hitam pekat segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Sekarang Anda telah dikenali, tidak perlu bersembunyi. Pada saat yang sama, begitu pergelangan tangannya berputar, penggaris berat hitam dengan tekanan berat jatuh ke kekosongan di satu sisi. Penguasa yang berat itu jatuh dan membuat sedikit suara memecah udara. Kemudian, lengan Xiao Yan bergetar sedikit. Dengarkan saja kepulan, dan api yang indah segera menutupi seluruh penguasa raksasa. Api melahap penggaris gelombang. Pada saat berikutnya, Xiao Yan dengan keras mengayunkan kakinya yang besar ke depan, dan api yang berbeda terbang, seperti pelangi yang indah. Dia menggaruk keras dari kekosongan di depan Xiao Yan, dan kemudian bertabrakan dengan 3 pedang yang mendekat. Ledakan, raungan itu mengguncang dunia, dan kemudian badai energi yang kuat menyapu dengan cepat ke segala arah yang berpusat di tempat keduanya bertabrakan. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan dengan cepat mundur dan bubar. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya diam-diam fokus pada warisan semangat juang.
Sementara semua orang terganggu, pada saat ini, itu adalah waktu terbaik untuk bersaing memperebutkan warisan semangat juang. Oleh karena itu, sementara pertempuran di sisi ini baru saja dimulai, di sisi lain, 3 keluarga yang dipimpin oleh Zuo Lin juga memulai perjuangan mereka sendiri. Haha, anak Zuo benar-benar pintar. Tanpa diduga, aku bisa menebak bahwa pria berjubah hitam itu adalah Xiao Yan. Aku sangat mengaguminya. Di atas kekosongan, Bai Ying, Huo Ba dan Zuo Lin masing-masing menempati satu sisi, seperti segitiga, mengelilingi semangat juang di tengah. Hehe, aku hanya menebak-nebak saja. Aku hanya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan muncul di hasilnya. Apakah menurutmu begitu, pemimpin Bai? Zuo Lin menatap Bai Ying, yang sedang menertawakannya saat ini, dan matanya menyipit perlahan dan penuh arti. Begitu Zuo Lin mengatakan ini, Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di kedalaman matanya yang tajam, dia tidak bisa menahan untuk menuangkan sedikit cahaya dingin. Di sisi lain, Huo Ba mendengarkan dialog yang tidak dapat dijelaskan antara dua strategi di depannya. Ketika matanya berbalik, dia menatap Zuo Lin dan tersenyum. Haha, anak Zuo, aku khawatir ada sesuatu yang lain dalam kata-katamu. Setelah mengatakan itu, Huo Ba menoleh ke Bai Ying lagi. Matanya sepertinya menunggu jawaban yang terakhir. Bersenandung. Dengan dengungan dingin yang samar, Bai Ying berhenti berbicara. Zuo Lin tersenyum tanpa komitmen dan tidak melanjutkan. Namun, dia hampir yakin bahwa kekuatan Bai Jiabai tidak akan kalah dengan dia. Dengan pemikiran ini, Zuo Lin tidak bisa menahan perasaan bermartabat. Jika benar, gedung putih benar-benar cukup dalam. Pada saat berikutnya, Huo Ba tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan bergegas ke warisan semangat juang. Hei, karena kamu rendah hati, aku akan menerimanya untukmu. Kemudian, Bai dan Zuo dengan cepat kembali sadar. Mereka hampir bersenandung dingin pada saat yang bersamaan. Mereka juga bergegas tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, di alun-alun, badai energi yang tersapu oleh ledakan belum menyebar. Namun, di dalamnya, suara benturan keras satu demi satu terus-menerus keluar, yang membuat semua orang di sekitarnya menjadi pucat. Bang! Tiba-tiba, benturan keras lainnya dari logam dan besi terdengar. Dalam badai energi yang belum bubar, dua sosok tiba-tiba terbang keluar, mundur ratusan kaki dan saling melotot. Orang-orang melihat ada luka pada dua orang tersebut. Tampaknya setelah tabrakan sengit barusan, kedua orang itu tampaknya memiliki kekuatan mereka sendiri, tidak ada yang ada hubungannya dengan siapapun. Aku ingin darahmu membayar nyawa anakku. Dia terengah-engah keras di mulutnya untuk sementara waktu. Kemudian, Sun Suo tiba-tiba mendongak, niat membunuhnya melonjak di matanya, dan pergelangan tangannya berputar dengan cepat. Setelah berputar-putar di telapak tangannya, dia dengan keras dilempar keluar olehnya, dengan bilah menghadap ke depan dan menusuk Xiao Yan dengan keras. Di tempat di mana pedang itu lewat, ada suara yang tajam dan menusuk untuk memecahkan kehampaan. Bahkan ruang kosong dirobek secara paksa, dengan retakan yang jelas. Minum. Kemudian, mulut Sun Suo tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, tubuh harimau yang kuat bergetar hebat, dan tubuhnya berkedip lagi. Tanpa diduga, dia telah muncul di depan Xiao Yan. Tangannya yang besar mengepal. Semangat juang kuning bergegas keluar dan membungkus seluruh kepala tinju. Lalu dia memukul kepala Xiao Yan dengan marah. Lihat ini, jelas dimaksudkan untuk membunuh dengan satu pukulan. Dalam hal ini, Xiao Yan tidak menunjukkan kelemahan. Hatinya bergerak, dan api yang berbeda melonjak di tubuhnya. Penguasa raksasa yang berat di tangannya menari-nari. Dengan kekuatan yang sangat mengerikan, dia menebas tinju yang mendekat di depannya. Bang! Dengan ledakan tumpul, tubuh Xiao Yan segera tidak bisa menahan diri untuk terbang kembali. Sun Suo membayar banyak untuk tabrakan ini. Tentu saja, hasilnya juga mengalahkan Xiao Yan. Tapi kemudian, bentuk tubuh Sun Suo muncul lagi, dan pada saat yang sama, pada saat bentuk tubuh Sun Suo menghilang, Xiao Yan melihat bahwa pisau besar itu juga datang kepadanya. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak ingin memikirkannya. Dia melambaikan penggaris besar di depannya, yang dengan mudah memblokir pedang yang mendekat. Tapi dia tidak menunggu Xiao Yan bernafas. Saat berikutnya, di belakangnya, tubuh Sun Suo tiba-tiba muncul, dan sebuah pukulan keras mengenai kepala Xiao Yan. Mati. Sampai saat ini,
Xiao Yan benar-benar pulih. Pukulan sebelumnya hanyalah penutup. Bahkan pisau ini hanya untuk mengalihkan pandangannya. Saat ini, Sun Suo tiba-tiba muncul di belakangnya. Ini adalah langkah pembunuhan yang sebenarnya. Hatinya sedikit sesak. Aku tidak menyangka Sun Suo memiliki ide seperti itu, tapi kemudian Xiao Yan mendengung dingin di hidungnya, menggerakkan tubuhnya, dan menghindar ke samping tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, Xiao Yan masih tidak memiliki kepanikan di hatinya. Kemudian, pada saat berikutnya, ketika tinju matahari Suo hendak mengenai kepala Xiao Yan, di bawah jubah lengan Xiao Yan, sebuah cahaya hitam aneh tiba-tiba menyapu dan menghentikan paksa kepalan tangan Sun Suo, tinju. Bang! Saat pukulan itu jatuh, tubuh Xiao Yan juga berhasil dihindari. Meskipun tampak sedikit malu, tidak apa-apa, tapi dia tidak terluka. Dalam sekejap mata, Sun Suo bergegas mundur 100 langkah tanpa mengendalikan tubuh dan pikirannya. Kemudian tubuhnya bergetar dan secara paksa menstabilkan kehampaan. Ketika dia melihat ke atas, pada saat ini, seekor ular kecil dengan panjang hanya setengah lengan orang dewasa melayang dan berdiri di kehampaan di depan Xiao Yan. Sepasang mata merah seperti batu permata menatap Sun Suo dengan niat membunuh. Ini adalah ular narwal. Itu kamu binatang. Mulut Sun Suo mengeluarkan teguran marah, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Mengaum. Mendengar kata-kata Sun Suo, narwal juga meraung di mulut ular. Pada saat yang sama, tubuh mungilnya tiba-tiba berputar, tetapi dalam sekejap mata, ia telah memulihkan bentuk aslinya. Bahkan jika kamu memulihkan tubuhmu, kamu hanya seorang pejuang bintang. Di depan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu juga semut mold. Melihat bahwa ular narwal telah pulih tubuhnya, Sun Suo tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya sedikit, dan kemudian ekspresi penghinaan dituangkan ke matanya. Dia benar, di daratan Yuan Wu, semuanya didasarkan pada kekuatan. Di sini, tidak ada yang takut pada siapapun karena ukuran tubuhnya. Hukum rimba, semangat juang dan sumber ki adalah aturan dunia yang sebenarnya. Oh, ya, karena itu bukan lawanmu, bagaimana jika kamu menambahkanku? Xiao Yan tersenyum dingin. Kata-kata Sun Suo tidak dapat disangkal, tetapi jangan lupa bahwa Xiao Yan bukan satu-satunya ular narwal. Bersenandung. Dengan dengungan dingin, Sun Suo tidak memberikan jawaban yang akurat, tetapi melambaikan tangannya yang besar, dan pisau besar di tangannya segera mengirimkan angin pecah yang tajam ke udara. Melihat penampilan ini, Xiao Yan saling memandang dengan ular narwal, dan segera mengangguk dengan pemahaman diam-diam. Saat berikutnya, dia mulai bersama dan bergegas pergi ke Sun Suo. Mati. Melihat ini, Sun Suo mengeluarkan dengungan dingin penghinaan di mulutnya. Tubuhnya bergerak, melambaikan pisau besarnya dan bergegas ke Xiao Yan. Pada saat yang sama, di lingkaran pertempuran di sisi lain, dengan perkembangan situasi secara bertahap, puluhan pejuang kuat yang tersisa juga terlibat, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan warisan semangat juang. Pertempuran antara dua tempat menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, warisan semangat juang itu seperti bola voli, yang terus-menerus melewati kepala sekelompok kaisar petarung yang kuat. Setiap kali seorang kaisar pertempuran yang kuat mengambilnya ke tangannya, itu akan menjadi pengepungan bersama dari kaisar pertempuran yang lebih kuat di Cina. Ini telah menyebabkan situasi saat ini. Adapun Xiao Yan, meskipun kekuatan gabungan Xiao Yan dan ular narwal tidak buruk, Sun Suo layak menjadi kaisar petarung bintang 3 yang kuat. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia masih menekan Xiao Yan untuk sementara waktu, yang membuat Xiao Yan merasa bermartabat. Pada saat yang sama, Raja Jiangbai juga yang mengorbankan mereka lagi. Benar saja, dengan bantuan Raja Utara, Xiao Yan bergabung dengan ular narwal, ditambah Raja Utara yang abadi. Apapun yang dilakukan Sun Suo, dia akan dihalangi secara paksa oleh Raja. Meskipun harganya tampak sangat berat, untungnya, dengan kekuatan pemulihan yang mengerikan dari guntur hitam, cedera yang diderita oleh Raja Utara, Will juga pulih dengan cepat dengan mata telanjang. Adegan ini membuat wajah Sun Suo tampak biru besi. Bagaimana dia bisa berharap bahwa boneka dengan kekuatan mengerikan di depannya tidak akan mati? Dia masih akan menanggung kekuatan pemulihan yang mengerikan. Bagaimana dia bisa terus melawan lawan jahat ini? Pikirkan lagi tentang Xiao Yan, boneka dan master. Bukankah Chengdu dari cetakan yang sama? Ini semakin mengerikan. Namun meski begitu, Xiao Yan membunuh putranya.
Dia ingin Xiao Yan tetap melunasi akun ini hari ini. Tentu saja, dalam analisis akhir, itu hanya ide Sun Suo untuk menempuh jalannya sendiri. Dengan perlindungan ular narwal dan Raja Utara, dan kekuatan Xiao Yan jauh melebihi levelnya sendiri, ketiganya tidak dapat mengalahkannya sendirian. Bang! Dengan suara keras, Beiwang ungu dan emas terbang keluar dari tubuhnya tak terkendali. Melihat ini, jelas bahwa dia terkena matahari Suo lagi. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya sepertinya sudah terbiasa. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajah mereka. Sebaliknya, serangan mereka menjadi semakin sengit. Rao melihat serangan seperti itu dari matahari Suo, juga harus mundur. Tutut, Xiao Yan, bonekamu benar-benar mengerikan. Jika kamu memiliki lebih banyak kemampuan pemulihan yang aneh ini, aku khawatir kamu tidak perlu melakukannya. Kamu akan membunuh orang ini jika kamu melakukannya. Petik 2. Melihat lubang di meja tubuh Raja Utara yang pulih dengan cepat dengan mata telanjang, ular narwal tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, catatan ekor ular jatuh dengan keras dan meledakkan tubuh Sun Suo. Lalu dia menatap Xiao Yan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tersenyum pahit dan berkata, "Tidak ada hal yang baik di dunia ini. Anda mengambil boneka ini terlalu sederhana. Kekuatan boneka biasa hanya bisa mencapai tingkat Douzun paling banyak. Alasan mengapa Beiwang dapat dipromosikan menjadi Doudi bukan hanya karena kekhususannya, tetapi juga karena beberapa perubahan yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi di tubuhnya. Karena perubahan inilah kecepatan pemulihannya jauh lebih luar biasa." Mendengar kata-kata ini, ular narwal menganggukkan kepalanya yang besar seolah dia mengerti. Kemudian, begitu pandangannya berubah, dia menatap Sun Suo lagi. Pada saat ini, Sun Suo juga melebarkan matanya dan menatap Xiao Yan dan ular narwal di seberangnya. Dua orang di depannya tidak hanya menekan kekuatannya melalui boneka, tetapi juga mengobrol di depannya, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Sial, aku benar-benar mengira aku tidak bisa membersihkanmu. Ketika matahari Suo menjadi marah, bahkan jika dia mengaum ke langit dan mengaum untuk waktu yang lama, semangat juang di tubuhnya seperti semburan sungai kuning. Dia keluar dari tubuhnya dengan gila. Bahkan momentum yang berangsur-angsur layu juga dengan cepat dikembalikan ke puncaknya dalam waktu yang singkat ini. Bahkan pada akhirnya, nafas matahari Suo, itu lebih kuat dari puncaknya. Saat ini, kekuatan Sun Suo telah mencapai tahap akhir dari Doudi Bintang 3. Bahkan jika dia hanya berjarak pendek dari Doudi Bintang 4. Metode rahasia. Melihat adegan ini, sorot mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku. Namun, saat ide di hati Xiao Yan baru saja muncul. Kemudian saat berikutnya, tubuh Sun Suo bergerak, meninggalkan bayangan sisa di tempatnya, tetapi tubuhnya telah menghilang. Setelah sekejap, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Penguasa berat Suan di tangannya memotong tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia hanya mendengar suara emas dan besi yang tajam, percikan tajam, dan pisau tajam, yang tiba-tiba muncul di ruang di depan Xiao Yan. Selanjutnya, bentuk tubuh Sun Suo juga perlahan terwujud. Kamu masih yang pertama memaksaku menggunakan Huaxue selama bertahun-tahun. Matanya merah. Sun Suo berteriak dengan ganas di mulutnya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Di wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat, semangat juang yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke pisau besar itu. Dengan hanya satu pukulan, dia meledakkan tubuh Xiao Yan. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Kemudian, Xiao Yan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah merah cerah. Segera, dia mengangkat kepalanya, tetapi melihat ular narwal, yang diinjak-injak di bawah kakinya oleh matahari Suo. Setelah kekuatan orang kuat Doudi Bintang 3 benar-benar pecah, bukan orang kuat Doudi Bintang 1 yang bisa bersaing dengannya sama sekali. Pada saat ini, Beiwang, yang telah sepenuhnya pulih dari cederanya, seperti cangkang. Dia tiba-tiba muncul di depan Sun Suo. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul kepala Sun Suo dengan keras. Keluar, sebuah kata bergulir. Kali ini, Sun Suo tidak lagi tertekan, tetapi mendapatkan kembali semangatnya yang mendominasi. Mata merahnya penuh dengan warna dingin dan kejam. Dengan pisau, Raja Utara di depannya terbang dalam sekejap. Semangat juangnya membumbung tinggi dan amarahnya membuncah. Mata Sun Suo berbalik dan jatuh pada Xiao Yan. Xiao Yan, bawakan aku hidupmu. Tiba-tiba, teriakan melengking menyebar ke seluruh dunia.
Telapak kaki Sun Suo menginjak tubuh ular narwal dengan keras, mengalir deras dengan kekuatan besar, dan tubuhnya meledak. Di mulut ular narwal di kakinya, terdengar suara mendesis yang sedih dan melengking. Tubuh Sun Suo seperti hantu. Dalam sekejap mata, dia melintasi kehampaan dan datang tidak jauh di depan Xiao Yan. Pada saat ini, Raja Utara yang meledak dan ular narwal pada saat ini bergegas maju lagi, mencoba menghentikan tubuh Sun Suo. Namun, satu orang dan satu ular diledakkan lagi oleh matahari Suo. Kali ini, Raja Utara kehilangan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat, hanya menyisakan ular narwal. Dia masih mencoba yang terbaik untuk bergegas maju dan menghentikan Sun Suo untuk Xiao Yan. Bang, 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 titik. Lagi dan lagi, dia tanpa ampun diledakkan tanpa ampun. Napas pada ular narwal menjadi lemah. Saat ini, Xiao Yan juga mencoba yang terbaik untuk memobilisasi semangat juang di tubuhnya dan mengalir ke penguasa misterius di tangannya. Dan dengan pencurahan semangat juang, pada penguasa Suancong yang dicat hitam, cahaya indah dari api yang berbeda tiba-tiba berkembang, dan bau teror yang kuat juga keluar secara bertahap. Melihat napas pada penguasa berat Suan di tangannya secara bertahap menjadi tebal, tetapi pada saat ini, tubuh matahari Suo datang ke Xiao Yan lebih awal. Pada saat yang sama, setelah itu, cahaya keemasan datang lagi. Kali ini, Sun Suo bahkan tidak menoleh ke belakang. Backhand-nya adalah pukulan, yang meniupkan cahaya keemasan kembali. Kemudian, ini adalah ular narwal yang meledak lagi. Di hadapan cahaya keemasan yang tiba-tiba ini, ular narwal hanya ingin mengaum, dan cahaya itu masuk ke tubuhnya dengan sangat tiba-tiba. Pada saat ini, kecuali Sun Suo, yang benar-benar mengabaikan dunia luar, semua orang yang hadir menatap ular narwal dengan wajah tercengang. Bahkan wajah ketiga keluarga itu juga tercengang, di alun-alun besar, roh pembunuh memenuhi udara, dan semangat juang yang besar turun dari langit. Lusinan kaisar pertempuran yang kuat bertabrakan dengan keras di kehampaan, dan suasana di lapangan menjadi semakin bermartabat sampai saat tertentu. Ketika ular narwal menelan cahaya keemasan yang mendekat ke perutnya, bentuk tubuh semua orang yang hadir tampak berubah menjadi patung dalam sekejap, dan suasana di lapangan tiba-tiba menjadi padat. Adegan yang sangat tidak terduga di lapangan ini mengejutkan semua orang. Mereka yang masih berjuang untuk warisan semangat juang pada saat sebelumnya memalingkan wajah mereka secara tiba-tiba pada saat berikutnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak bisa berpikir bahwa warisan semangat juang pada akhirnya akan jatuh ke mulut binatang itu. Orang ini, sebenarnya mewariskan semangat juangnya untuk, dan menelannya. Melihat adegan dramatis ini di lapangan, otot-otot di sudut mulut sekelompok kaisar yang melawan orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut dengan keras. Orang-orang seperti saya telah memperjuangkannya untuk waktu yang lama, dan bahkan beberapa orang telah membayar mahal untuk itu. Yang disebut semangat juang diteruskan. Sekarang ada baiknya matahari Suo membalasnya dan memberikannya kepada orang lain. Pada saat ini, orang-orang yang hadir bahkan tega membunuh. Di atas kehampaan, matahari Suo tidak tahu apa-apa tentang semua ini dan menghadap Xiao Yan. Saat ini, dia membayangkan penampilan tragis Xiao Yan sekarat di bawah pisaunya. Jika kamu berani membunuh putraku, Kaisar harus menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, tubuh Sun Suo tiba-tiba bergerak, tangannya mengambil pisau dan jatuh, dan berjuang keras melawan kepala Xiao Yan. Bilahnya lewat, dan kekosongan itu pecah. Sebelum pisau itu jatuh, angin kencang yang mengerikan telah menerpa kepala Xiao Yan, seperti pisau tajam yang tak terlihat, meniup rambut di kepala Xiao Yan. Dengan napas yang kuat, Xiao Yan merasakan kesemutan yang tajam di kepala Xiao Yan, kulit kepalanya. His! Begitu pergelangan tangan berputar, penguasa raksasa itu juga terangkat saat itu dan bertemu dengan pisau besar yang jatuh di atas kepalanya. Xiao Yan bukanlah orang yang takut akan hidup dan mati. Bahkan jika kekuatan Sun Suo di depannya sangat buruk, ini bukan alasan mengapa dia takut untuk mundur. Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dia tidak mundur dalam menghadapi lawan di level ini. Dia mungkin juga melepaskan dan melawan daripada menyerah. Terkadang tidak apa-apa untuk memperjuangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, ketika penguasa berat Suan di tangan Xiao Yan hendak bertabrakan dengan pedang yang jatuh di kepalanya, di belakang kedua orang itu, badai energi yang mengerikan tiba-tiba menghantam kedua orang itu. Dalam sekejap mata, itu datang kedua orang.
Badai energi yang mengerikan tidak memberi kedua orang itu kesempatan untuk bereaksi. Ketika senjata di tangan mereka akan saling bersentuhan, mereka datang kedua orang itu, seperti ombak yang mengerikan, yang mengguncang mereka seketika dan hanyut bersama ombak. Mereka tidak kembali sadar sampai 100 kaki jauhnya. Namun, ketika mereka melihat ke atas, mereka terkejut menemukan bahwa sumber badai energi ini adalah ular narwal yang sedang menarik perhatian saat ini. Apa yang orang ini lakukan? Bagaimana baunya? Sambil mengerutkan kening pada ular narwal di lapangan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tetapi ketika dia menemukan bahwa nafas di tubuh yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat kuat, ekspresi wajah Xiao Yan berubah seketika. Dalam eksplorasi kekuatan jiwanya, kekuatan ular narwal tidak tahu mengapa, dari Kaisar Pertarungan Bintang Asli hingga tahap awal Kaisar Pejuang Bintang 3. Apalagi melihat momentum ini, tampaknya akan terus meningkat. Orang ini, apa yang dilakukannya? Ini hanya perubahan antara klip pendek, yang mengejutkan Xiao Yan. Bahkan jika itu karena menelan inti iblis ular, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya begitu banyak. Bagaimanapun, bahkan kekuatan ular hanya 2 bintang melawan Kaisar, tetapi kekuatan ular narwal telah dinaikkan ke tingkat 3 bintang melawan Kaisar, ini membuat Xiao Yan bertanya-tanya. Tentu saja, selain Xiao Yan, saya juga memiliki kengerian yang tak terbatas di hati saya saat ini. Secara alami, ada matahari Suo. Meskipun dia menyebabkan semua ini, dia tidak mengetahuinya, sehingga dia melihat kekuatan ular narwal menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi dia tidak memiliki petunjuk di dalam hatinya. Sial, bagaimana kekuatan binatang ini tiba-tiba meningkat begitu banyak? Sun Suo mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi dengan warna yang dalam dan bermartabat, dan dia tidak bisa menahan omelan. Hei, Sun Suo, sepertinya aku harus bertanya padamu. Ketika Sun Suo baru saja mengeluarkan kata-katanya, Bai Ying di antara kerumunan tiba-tiba mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok kaisar yang melawan orang-orang kuat di sekitarnya segera melemparkan pandangan muram ke arah Sun Suo, tetapi ini tidak dilarang. Yang terakhir menunjukkan ekspresi keraguan. Apa hubungannya ini dengan dia? Sepertinya hal baik yang dilakukan pemimpin klan Sun pada dirinya sendiri tidak diketahui. Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya untukmu. Kemudian, Huoba di bagian lain dari kerumunan mencibir saat ini, dan di wajahnya, dia juga menunjukkan cibiran dingin. Dari senyum itu, tidak sulit untuk melihat bahwa Huoba. Apa maksudmu? Sun Suo mengerutkan kening. Kemudian Huoba membuka mulutnya dan menyatakan semua yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan narasi Huoba, ekspresi wajah Sun Suo dan Xiao Yan juga sangat berbeda. Xiao Yan tidak perlu banyak bicara. Ketika dia mendengar bahwa warisan semangat juang benar-benar jatuh ke mulut ular narwal, dia secara alami terkejut untuk yang terakhir. Pada saat yang sama, dia senang ada Kaisar Petarung Bintang 3 yang bisa bersaing dengan 4 keluarga di depannya. Dengan cara ini, Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir tentang perjalanan peninggalan ini. Kaisar Petarung Bintang 3 sudah cukup untuk menakuti orang-orang di depan mereka. Selama ada narwal dan ular, bahkan 4 orang di depan mereka tidak berani melakukannya dengan mudah. Sebagai Kaisar Petarung Bintang 3, mereka tahu betapa sulitnya orang kuat dengan level yang sama. Selain itu, narwal dan ular milik spesies alien kuno dan kekuatan mereka jauh melampaui Warcraft biasa. Bahkan jika mereka berada di bawah level yang sama, itu mungkin bukan lawannya. Adapun Sun Suo saat ini, setelah mendengar kata-kata Huoba, wajahnya juga tampak hijau besi. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan menyebabkan situasi ini. Sun Suo, seekor ular paus unicorn tingkat kaisar yang bertarung dengan bintang 3, secara alami mengetahui tingkat kesulitannya. Segera, tampilan bermartabat di wajahnya bahkan lebih buruk. Di antara orang-orang di sisi lain, 3 lainnya juga menatap Sun Suo dengan dingin. Jika bukan karena orang ini, semangat juang pasti akan jatuh ke tangan mereka, terutama Zuolin, yang telah mencapai Kaisar Petarung Bintang 2, dia bertekad untuk mewarisi semangat juang. Jika dia mendapatkan ini, posisinya di sekte tidak akan tergoyahkan di masa depan. Namun, saat ini, itu benar-benar hancur karena matahari Suo. Bagaimana dia tidak merasa marah di dalam hatinya? Namun, dia juga tahu bahwa jelas tidak mungkin berurusan dengan Sun Suo di sini sesuai dengan situasi di bidang ukiran. Pertama-tama,
Ada dua keluarga lain di sekitarnya, keluarga Xiaoyan saat ini, yang cukup baginya untuk minum sepanci. Untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan, dia harus memaksakan kebencian di hatinya. Xiaoyan, melihat Xiaoyan yang berdiri dengan ular narwal di sisi yang berlawanan, Sun Suo penuh dengan niat membunuh. Dia ingin merobek Xiaoyan di depannya dan menelannya ke dalam mulutnya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin memindahkan Xiaoyan dengan ular narwal. Xiaoyan, bisakah kamu hanya bersembunyi di balik yang lain? Pertama kamu adalah boneka, sekarang kamu harus bergantung pada binatang buas ini. Hanya itu yang kamu miliki. Penuh amarah, Sun Suo menggigit giginya dan menatap Xiaoyan dengan matanya. Niat membunuh di matanya sangat tipis. Dia tidak meremehkan sampai setelah film yang bagus diukir. Oh, mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum dingin. Dia saling memandang dengan sinis, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata sambil mencibir. Bukankah Chengdu seperti ini untuk keluarga Sun Anda? Dengan kekuatan pertempuran tingkat kaisar, Anda harus mengucapkan kata-kata seperti itu 2 kali dan 3 kali dalam wajah setengah kaisar. Haha, aku khawatir kekuatanmu melawan kaisar benar-benar halus untuk anjing. Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, wajah suram Sun Suo tiba-tiba memerah. Ketika teriakan marah keluar, tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiaoyan. Dia melambaikan pisau besar di tangannya dan memotongnya dari kepala Xiaoyan. Mengaum. Namun, di kehampaan di samping Xiaoyan, ular narwal besar itu tiba-tiba memutar tubuhnya, dan ekor ular besar itu berayun dengan ganas. Kemudian, sebuah pukulan berat langsung mengenai dada Sun Suo. Bang! Dengan ledakan keras, tubuh Sun Suo terbang tak terkendali. Dengan seteguk besar darah merah, Sun Suo melangkah mundur 100 langkah dalam kehampaan, dan kemudian berhenti dengan susah payah. Saat dia mendongak, Sun Suo segera melihat ular narwal yang besar. Saat ini, yang terakhir bercokol dengan Xiaoyan Hu. Dilihat dari momentum yang masih menyebar dari tubuhnya, kekuatan ular narwal masih meningkat pesat dengan mata telanjang. Saat ini, kekuatan yang terakhir telah benar-benar mencapai tahap tengah dari Kaisar Pertempuran Bintang 3, yang tidak kurang dari 4 keluarga yang hadir. Saya pikir jika kita membiarkannya terus seperti ini, itu sebenarnya kuat. Saya khawatir itu sangat mungkin untuk menembus Doudi Bintang 4. Dengan pemikiran ini, 3 keluarga lain yang hadir tidak bisa menahan cemberut. Zuolin, khususnya, bahkan lebih tertekan setelah dia memperhatikan perubahan nafas ular narwal. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, warisan pertempuran seharusnya menjadi miliknya, tetapi pada akhirnya, itu ditelan oleh ular narwal di depannya, ini benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Sun Suo, dalam analisis terakhir, kecelakaan ini seharusnya ada di kepalamu. Ketika kita kembali, kita bertiga akan bersama-sama melaporkan masalah ini kepada Paus. Aku tidak tahu situasi apa yang akan dihadapi keluarga Sunmu saat itu, waktu. Pada saat ini, Huoba menyipitkan matanya dan menatap Sun Suo. Kata-katanya berarti cara yang tidak bisa dijelaskan. Begitu dia mengatakan ini, wajah Sun Suo tiba-tiba tenggelam. Sebagai salah satu dari 4 keluarga, dia secara alami tahu banyak tentang sarana gerbang Tianjian. Begitu 3 keluarga di depannya benar-benar melaporkan masalah ini, dia tidak akan lebih baik di masa depan, belum lagi 3 keluarga lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah waktu yang lama, kata Sun Suo dengan suara rendah. Pada saat ini, Huoba masih bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki tujuan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang akan mempercayainya. Haha, dengan senyum tipis, Huoba bergerak dan mencapai kehampaan tidak jauh dari matahari Suo dengan Huo Tianyi di belakangnya. Dengan tindakan Huoba, 2 arah lainnya, keluarga Bai Ying dan Zuo, juga bertindak pada saat ini, bergegas keluar dari kerumunan di 4 arah, tenggara dan barat laut, masing-masing menyumbang satu sisi. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa membantu sedikit mengernyit saat ini. Melihat 4 kekuatan di depannya, dia tidak bisa tidak memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Sun Suo sendirian, Xiaoyan secara alami tidak takut, tetapi jika keempat keluarga bekerja bersama, bahkan Xiaoyan sulit untuk dihadapi. Benar saja, ketika Xiaoyan baru saja mengajukan ide seperti itu, Huoba, yang berlawanan, memandang Sun Suo dengan mencibir, memberikan dengungan dingin di hidungnya, dan segera mengambil jalan pintas.
Kita bisa menahannya seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi sejak kita datang, 4 keluarga kita secara alami tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan warisan semangat juang, jika kita bisa mengambil Xiao Yan kembali, bisa juga dikatakan bahwa itu sangat berharga. Huoba mencibir. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga segera mengerti arti kata-katanya. Tanpa pewarisan semangat juang, kini Huoba mengarahkan tujuannya pada Xiao Yan. Apakah kamu ingin aku bergandengan tangan denganmu? Dengan napas lega di dalam hatinya, Sun Suo tidak berani gegabah, jadi dia harus bertanya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, Bai Ying dan Zuolin mengerutkan kening pada Huoba. Yang terakhir mencibir, tetapi mencibir. Bergandengan tangan. Hehe, bergandengan tangan. Hanya saja target yang ingin kamu hadapi adalah ular narwal, dan aku, atau kami akan menangkap Xiao Yan. Pada saat yang sama, Huoba juga melirik Bai Ying dan Zuolin di kedua sisi. Jika dia mengambil tindakan, kedua keluarga tidak akan hidup damai. Karena itu, dia harus mengatakannya. Kenapa? Kamu, haha, Sun Suo, jangan lupakan situasimu saat ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berdebat dengan kami. Jika tidak, kami bertiga akan bekerja sama. Di masa depan, kamu keluarga matahari dapat dihapus dari 4 keluarga saya. Kamu berani. Kamu melihat, masing-masing dari mereka mengucapkan sepatah kata. Pada akhirnya, Huo, Zuo dan Bai memandang Sun Suo bersama-sama, yang membuat yang terakhir marah, tetapi juga perasaan tidak berdaya tanpa intuisi. Meskipun apa yang dikatakan Huoba tidak bisa dipercaya, itu tidak bisa dipercaya. Meskipun keluarga mataharinya adalah salah satu dari 4 keluarga, itu hanya yang terakhir. Meski begitu, ada banyak keluarga yang mendambakan keluarga matahari di wilayah barat. Banyak kekuatan menantikan kejatuhan keluarga mataharinya, hanya karena mereka tidak memiliki kesempatan. Sekarang, kesalahan Sun Suo, pihak Xiao Yan benar-benar meningkat pesat, yang merupakan alasan sempurna untuk memeras keluarga matahari dari 4 keluarga. Dengan pikiran tak berdaya di dalam hatinya, tubuh Sun Suo tetap di tempatnya untuk waktu yang lama. Memikirkan kematian putranya, kemarahannya tidak terkendali, tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk membunuh Xiao Yan. Saat ini, ketiga keluarga memiliki tujuan mereka sendiri, tetapi itu dapat dianggap sebagai cara lain, Afenge Sun Hansi. Aduh, setelah waktu yang lama, Sun Suo perlahan mengangkat kepalanya, menatap 3 orang lain di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Oke. Aku akan menghentikan ular narwal, Xiao Yan. Jangan khawatir, selama kamu bisa memegang ular narwal, adapun Xiao Yan, dengan kekuatan kami secara alami dapat menjatuhkannya. Huoba menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih mori. Dalam kata-katanya, arti penghinaan sudah jelas dengan sendirinya, di alun-alun besar, ada banyak orang kuat, dan semua jenis mata melihat ketujuh sosok di lapangan dan ular besar. Ketujuh orang tersebut adalah Bai Jia Bai Ying, Sun Jia Sun Suo, Huoba dan Huo Tianyi dari keluarga Huo, Zuo Bentang dan Zuolin dari keluarga Zuo. Adapun ular besar, tentu saja, itu adalah ular narwal alami. Xiao Yan berdiri tegak dan lurus di alun-alun. Di sampingnya, ular narwal dengan napas yang semakin tebal itu membungkuk dan bercokol. Surat ular merah terungkap di udara dari waktu ke waktu. Secara bertahap, ular narwal menyebarkan momentum dan tekanan yang kuat, seperti badai yang tak terlihat, menyapu alun-alun, sehingga wajah sebagian besar orang yang hadir menjadi sangat jelek. Bahkan orang-orang dari 4 keluarga yang dikelilingi oleh Xiao Yan saat ini, wajah semua orang sangat bermartabat. Ini hanya waktu yang singkat. Kekuatan ular narwal mendekati kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3. Jika tingkat pertumbuhan ini diletakkan di mata orang biasa, itu mungkin dicemooh, tetapi jangan lupa bahwa ular narwal hari ini, tetapi kaisar pertempuran yang kuat, berlatih sesuai dengan metode kultivasi yang paling biasa. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk membuat terobosan dari gayung bintang 1 yang asli menjadi gayung bintang 3. Namun, sekarang, itu hanya waktu yang singkat. Kekuatannya telah dinaikkan ke tingkat yang mengerikan ini, yang benar-benar luar biasa. Di lapangan, Zuolin menatap ular narwal dengan mata menyipit. Setiap kali dia merasakan napas yang lebih kuat dan lebih kuat dalam yang terakhir, Zuolin akan gemetar di dalam hatinya dan membenci matahari Suo. Jika bukan karena dia,
pemenang terbesar dalam perjalanan ini adalah keluarga Zuo-nya, tetapi sekarang tidak ada gunanya berpikir lebih banyak. Zuolin harus mengambil kembali matanya dan jatuh pada Xiaoyan. Matanya menjadi tajam kembali. Hati Zuolin tergerak. Semangat juang di tubuhnya dengan cepat mengalir melalui semua meridian di tubuhnya saat ini. Selama hatinya bergerak, semangat juang yang kuat itu akan segera keluar seperti gelombang. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan warisan semangat juang, dia harus mengambil Xiaoyan kembali. Bagaimanapun, peninggalan perjalanan ini tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Tentu saja, orang-orang dengan ide seperti itu tidak akan menjadi satu-satunya keluarga Zuolin di lapangan saat ini. Orang-orang dari keluarga Huo secara alami berpikir dengan cara yang sama. Hanya Bai Ying dari keluarga Bai yang menatap Xiaoyan. Meskipun matanya sama-sama dingin, mereka juga mengandung beberapa warna berbeda di kedalaman matanya. Haha, Sun Suo, aku akan memberimu binatang itu. Tiba-tiba, Huo Bai menatap Sun Suo dengan senyum sengit dan berkata, aku tahu. Mendengar yang terakhir, Sun Suo juga marah. Dia harus kembali dengan suara dingin, yang mengalihkan pandangannya ke ular narwal. Binatang, beraninya kau melawanku lagi. Setelah menatap ular narwal dengan wajah gelap dan cukup untuk menahan napas yang lebih kuat di tubuh yang terakhir, Rao tidak bisa menahan sedikit pun berkedut dengan pikiran Sun Suo dan otot-otot di wajahnya. Namun, Sun Suo hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya. Pada saat yang sama, tubuh Sun Suo bergerak, dan telapak kakinya menginjak kekosongan. Tubuhnya tiba-tiba menyapu langit, menatap ular narwal di bawah dari atas ke bawah. Mengaum. Dengan raungan rendah, ular narwal tiba-tiba berputar. Kemudian, itu juga masuk ke dalam kehampaan dan berdiri di seberang matahari Suo. Raungan rendah di mulutnya keluar lagi. Pada saat yang sama, momentum yang luar biasa menyapu ular narwal. Saat Sun Suo merasakan momentum ini, raut wajahnya mau tak mau berubah lagi. Dalam waktu yang singkat, kekuatan ular narwal telah dipromosikan ke tahap selanjutnya dari Kaisar Pertarungan Bintang 3. Bahkan jika dia telah melakukan metode rahasia saat ini, dia tidak lemah. Sialan, binatang sialan ini. Dia memarahi dengan marah di dalam hatinya, tetapi sebelum matahari Suo bisa bertindak, ular narwal di seberangnya terlebih dahulu memutar tubuh besarnya dan bergegas menuju matahari Suo. Pada saat yang sama, Zuolin dan yang lainnya di bawah juga mendekati Xiaoyan lagi. Kelima orang masing-masing memegang satu sisi dalam bentuk segitiga dan mengelilingi Xiaoyan di tengah. Tanpa diduga, kamu adalah Xiaoyan, yang terkenal di wilayah barat. Aku baru saja mendengar bahwa seorang pemuda dapat memiliki begitu banyak kemampuan, yang membuat 4 sekolah utama sakit kepala. Kali ini, kamu benar-benar lebih muda dari yang dikabarkan. Ada lebih banyak pahlawan daripada orang muda. Melihat matahari Suo pergi dengan matanya sendiri, Huoba menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Nada suaranya juga sedikit terkejut. Meskipun dia dan yang lainnya memiliki hubungan permusuhan dengan pemuda berjubah hitam di depannya, Huoba harus mengakui bahwa Xiaoyan di depannya benar-benar pria hebat dari satu generasi. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa mencapai rekor ini yang mengejutkan orang-orang di wilayah barat pada usia seperti itu. Mendengar pidato itu, Xiaoyan melirik yang terakhir dengan dingin, melirik 3 orang di depannya satu persatu. Kemudian dia memandang Huoba lagi dan berkata sambil mencibir. Penatua Huoba sangat menghargai saya. Untuk menghadapi setengah kaisar, saya masih membutuhkan begitu banyak pejuang yang kuat untuk datang sendiri. Saya telah melihat gaya 4 keluarga, tidak hanya dengan menindas yang kecil, tetapi juga dengan menindas beberapa dengan lebih banyak. Di akhir pidatonya, Xiaoyan memeluk dan melengkungkan tangannya ke arah orang-orang di depannya, dan menyeringai di sudut mulutnya, yang juga memicu ledakan bisikan di mulut kaisar yang bertarung kuat di sekitarnya. Mendengar bisikan dari kerumunan di sekitarnya, segera, wajah 3 keluarga di depannya tidak bisa membantu tetapi sedikit tenggelam. Wajah Huoba sangat jelek. Kemudian Zuolin maju selangkah dengan mencibir, menghadap Xiaoyan dan berkata dengan dingin. Jika kita dihadapkan dengan semi-kaisar biasa, kita tentu tidak perlu membuat keributan besar. Namun, karena Anda dapat membuat 4 besar, sekte membayar begitu banyak perhatian, 4 keluarga kita tidak bisa meremehkannya. Terlebih lagi, Tuan Xiaoyan bertarung melawan ratusan semi-kaisar di kota Hanxi beberapa bulan yang lalu. Bahkan 9 bintang dan semi-kaisar bisa menolak tinju Tuan Xiaoyan.
Beraninya kita mengambil Xiao Yan lagi tuan, perlakukan dia sebagai semi-kaisar biasa. Begitu Zuolin mengatakan ini, kerumunan di sekitarnya menjadi gelisah. Ketika datang ke perang di kota Hanxi beberapa bulan yang lalu, semua orang benar. Wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi muram setelah mendengar kata-kata Zuolin. Zuolin, aku ingin tahu bagaimana kamu mengenaliku. Saat itu, Zuo Bentang dikirim untuk menembakku dan mengatakan kamu tidak siap sebelumnya. Saya khawatir tidak ada yang percaya. Wajah Xiao Yan rendah dan nada suaranya sangat dingin. Jika bukan karena Zuolin, saya khawatir tidak ada yang akan mengenalinya bahkan jika situasi di lapangan telah berkembang hingga saat ini. Haha, saya harus mengatakan bahwa Tuan Xiao Yan belum mengungkapkan kekurangan apapun sejak dia memasuki reruntuhan. Bahkan ketika dia bertemu kami, dia sangat berhati-hati. Begitu mereka mengatakan ini, mereka mengangguk setuju. Jika tidak, orang yang mengenali identitas Xiao Yan tidak akan sendirian. Tentu saja, Bai Ying adalah pengecualian. Dia tahu identitas Xiao Yan sejak awal. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.